Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, apa kabar Anda? Semua listener, senang sekali bisa menyapa Anda di program Indonesian Strong From Home. Let's make Indonesian Strong From Home. Semua listener, dari sekian banyak pekerjaan yang ada di dunia ini, menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling penting. Dan tidak ada satupun orang tua yang ingin mengabaikan apalagi mencelakai anak-anaknya. Tetapi di tengah kesibukan dan rutinitas sehari-hari sebagai orang tua, ini menjadi bergeser menjadi hal yang sekunder sehingga perhatian kita baru tertuju ketika masalah itu bermunculan. Nah, bagaimana sebetulnya kita memahami kesalahan tersebut dan bagaimana kita menyadari atau tidak kita sadari. Nanti kita akan coba refleksikan malam hari ini. Kita pinjam istilahnya Mas Pri ya untuk merefleksikan bagaimana sebetulnya kita melihat kondisi seperti ini dan apa yang sudah kita lakukan dalam hal mengasuh dan juga mendidik anak-anak kita. Jadi bukan terhadap apa yang sudah kita lakukan, tetapi bagaimana sebetulnya kita hanya orang tua yang menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anak. Nah, apa yang perlu kita perbaiki dari apa yang mungkin belum tepat? Nah, malam hari ini kita akan diskusikan karena Ayah juga mengusung tema yang luar biasa malam hari ini untuk kita ulas, yaitu mitos dan fakta seputar anak bermasalah. Waduh, menarik nih Ayah bilang. Tapi sebelumnya Ayah sudah hadir di sini, kita sapa dulu. Selamat malam Ayah. Selamat malam Mbak Nancy, selamat malam smart listener. Apa kabar? Wah, luar biasa Mbak Nancy. Belajar beberapa minggu ini pasti sudah belajar lagi seputar mitos dan fakta-fakta ya. Iya, tentang kira-kira anak-anak yang seperti itu. dikatakan bermasalah. Kita bicara tadi tentang mitos dan juga fakta seputar anak-anak bermasalah. Nah, apakah ini juga masih sering terjadi seperti ini ya? Kita masih juga punya label yang kurang tepat terhadap anak-anak kita. Ya, begini Mbak Nancy. Apa sih mitos itu gitu ya? Mitos itu adalah yang dulu diakui sebagai kebenaran, sekarang tidak lagi. Nah, kenapa sampai ada mitos? Ya, karena kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian temuan-temuan di bidang research dan sebagainya ya, atau research di bidang sains, sehingga apa yang dulu dinyatakan sebagai atau diakui atau diyakini sebagai sebuah kebenaran, mungkin sekarang tidak lagi. Karena telah ditemukannya bukti-bukti baru bahwa itu tidak benar. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang kita sampaikan di sini adalah bukan kebenaran baku, tapi hanya kebenaran saat ini saja sampai tahun 2011, kemudian bulan April tanggal 19 begitu. Nah, mungkin nanti ke depan seminggu lagi atau setahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi, apa yang kita katakan di sini atau kita yakini sebuah kebenaran mungkin bisa jadi tidak lagi begitu. Nah, cuma sayangnya kita tidak banyak yang mengikuti perkembangan pengetahuan, itu ilmu pengetahuan atau temuan-temuan ilmu pengetahuan. Sehingga pada akhirnya kita masih mempercayai apa yang secara ilmiah sudah tidak lagi dibenarkan seperti itu. Nah, maka muncullah bahwa ilmu yang dulu dianggap benar menjadi mitos. Nah, kemudian apa fakta barunya? Fakta barunya akan kita jelaskan. Nah, mungkin saja bahwa sebagian kita nanti akan tidak yakin atau menyangkal atau sebagian percaya. Silakan saja, kita berhak untuk memilih karena life is a choice. Nah, hanya di sini kita hanya menyajikan bahwa sampai dengan tahun 2011, kemudian bulan April, ini loh yang saya pahami tentang kebenaran apa yang dulu diyakini sebagai kebenaran dan sekarang dianggap sebagai sebuah mitos, begitu Mbak Nancy. Oke, nah apa saja yang nanti kita akan coba ulas. Pastikan Anda juga tetap bersama kami. Kita buka kesempatan di line telepon dan line SMS. Tapi saya punya surat Ayah hari ini. Surat apa itu Mbak Nancy? Saya dapat surat ini. Surat dari Tuhan. Oh, banyak kejutan Mbak Nancy. Luar biasa ya hari ini. Suratnya ditujukan kepada saya. Tanggalnya hari ini, hari Selasa ya, 19 April 2011 dari aku, Tuhan. Oh, dari Tuhan. Wow. Ada perihalnya nih Ayah. Apa tuh perihalnya? Perihalnya bersyukur. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Silakan Mbak Nancy. Iya. Ini aku, Tuhan berkata, dan hari ini aku akan menangani semua masalahmu. Oh, amin. Catatannya, yang perlu kau ingat adalah
Bila dunia ini menyodorkan masalah yang tidak dapat kau tangani sendiri, jangan berusaha menyelesaikan masalah itu. Oke. Tetapi letakkanlah saja masalah itu di boxku untuk kuselesaikan. Terima kasih. Aku akan menyelesaikan masalahmu sesuai jadwal yang aku tentukan sendiri. Luar biasa. Semua masalahmu pasti akan aku selesaikan, tetapi sesuai jadwalku dan bukan jadwalmu. Setelah semua masalahmu kamu letakkan dalam box, janganlah kamu pikirkan dan khawatirkan. Sebaliknya, fokuslah kepada semua hal-hal yang baik yang sedang terjadi padamu sekarang. Oke, I see. Bila kamu sedang bersedih karena hubungan keluarga, pikirkanlah orang-orang yang belum pernah merasakan mencintai dan dicintai. That's great. Bila kamu merenungi makna hidup di dunia ini dan merenungi apa tujuan hidup ini, bersyukurlah. Karena banyak orang yang tidak punya kesempatan hidup yang cukup lama untuk merenungi hidup mereka. Luar biasa. Jadi bila kamu memutuskan untuk meneruskan surat ini kepada orang lain, terima kasih. Karena kamu telah menyentuh kehidupan mereka dalam banyak hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Jadi patut kita bersyukur bahwa hari ini kita punya anak-anak yang luar biasa. Dan bagaimana sebetulnya memahami mereka. Dan nanti kita akan belajar dari ayah tentang bagaimana sih sebetulnya mitos dan fakta yang ada tentang seputar anak-anak bermasalah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ulas. Mudah-mudahan suratnya ini bermakna. Surat luar ini biasa, ditujukan untuk kita semua untuk tetap bersyukur hari ini. Ya, terima kasih Tuhan untuk jangan, suratnya. Betul, jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda tentunya selepas beberapa pesan berikut di Indonesian Strong From Home. Kita kembali untuk Anda dan terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami di Indonesian Strong From Home. Kita masih akan mengulas mitos dan fakta seputar anak bermasalah. Nah, ya kalau kita bicara soal mitos tadi, dan juga fakta seputar anak bermasalah. Nah, yang menarik adalah sebetulnya kita tidak harus melihat apakah yang sudah kita lakukan dalam hal mengasuh anak-anak, ya, bukan bergantung pada siapa kita sebetulnya sebagai orang tua. Ya, orang tua itu kan mengasuh berdasarkan referensi, Mbak. Yes. Nah, referensinya sumbernya bisa dari mana saja, tapi kebanyakan kita ambil dari orang tua kita sendiri sebelumnya. Nah, masalahnya adalah bahwa dunia ini terus maju, ilmu pengetahuan terus maju. Nah, kalau kita tidak mencoba mencari tahu kemajuan ilmu pengetahuan tentunya di bidang mendidik anak, di bidang sains otak, dan di bidang pemahaman tentang perilaku anak, otomatis nanti bisa jadi kita keliru dan ketinggalan zaman. Kebenaran ini kan ada masanya dan ada waktunya. Ambil contoh saja, kita dulu pernah belajar bahwa kita ada sebuah zaman di mana masyarakatnya meyakini bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Matahari itu mengelilingi bumi. Nah, sampai satu ketika masanya berakhir dan diketahui bahwa ternyata faktanya adalah bumi justru yang mengelilingi matahari. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan seberapa wise atau seberapa bijaksana kita bisa mencerna fakta-fakta baru. Nah, kalau kita tidak bijaksana atau bahkan kita introvert dalam memaknai fakta baru, justru yang terjadi dulu sejarah telah menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita betapa fatalnya sifat-sifat yang introvert terhadap fakta-fakta baru. Jadi kita melihat bahwa dulu pencetus-pencetus orang yang menyetuskan bahwa bumi bukan lagi pusat tata surya melainkan matahari, justru banyak dari mereka yang digantung. Nah, sampai sejauh itu begitu. Nah, oleh karena itu kita juga perlu kedewasaan, juga perlu semacam jiwa besar ya, bahwa kebenaran itu ada waktunya, kebenaran itu ada masanya, dan pada saat masanya berakhir ditemukan fakta-fakta baru, ya kita harus membuka diri terhadap hal tersebut. Ketimbang kita misalnya berdebat, kemudian ngotot-ngototan, ya justru kita malah rugi sendiri. Nah, malam ini kita akan menyajikan sebenarnya apa saja sih fakta-fakta baru yang kita temukan sehingga keyakinan-keyakinan kita di masa lalu tentang anak itu mulai beralih dari fakta menjadi mitos. Nah, jangan sampai nanti kita sudah mendapatkan fakta baru tapi masih mendidik anak berdasarkan mitos-mitos. Ya, jadilah kita masyarakat yang mitos. Seperti itu, Mbak Nancy. Nah, ya kalau kita boleh belajar dari bagaimana sih sebetulnya seputar mitos dan fakta anak-anak bermasalah ini. Kalau kita lihat dari pandangan-pandangan para pengamat yang lalu-lalu sebelum kira-kira tahun 80-an dan sesudah itu sampai dengan saat sekarang ini, apa yang mungkin juga bisa kita pelajari di sana? Saya di sini membawa
ada 8 fakta baru yang tentu saja menggugurkan keyakinan lama yang pada akhirnya kita sebut sebagai mitos. Nah, nanti catatannya bisa dilihat di website saya kalau selesai acara ini di ayahkita.blogspot.com. Ya. Nah, kita akan coba ulas satu persatu ya, Mbak. Betul. Nah, dulu ada keyakinan bahwa katanya setiap anak itu dilahirkan berbeda. Sebagian besar ya berbedanya kita sepakat ya, hanya berbedanya adalah bicara tentang normal dan tidak normal. Jadi katanya setiap anak yang dilahirkan nanti akan ada yang kondisinya normal dan sebagian lagi berkelainan. Nah, ini yang berkelainan ini ada 2 macam. Yang pertama itu berkelainan memang secara fisik atau disebut sebagai tuna ya. Misalnya tuna daksa, tuna ini, tuna netra dan sebagainya, itu kita memang mengakui itu kelainan fisik. Yeah. Nah, cuma yang masih abstrak ini adalah kelainan yang sering dikaitkan dengan misalnya hiperaktif. Ya, apa betul anak itu hiperaktif? Dulu ada anak yang sering dikatakan hiperaktif bahkan sampai sekarang itu. Nah, kemudian learning disability, tidak mampu belajar. Apa betul ada anak yang tidak mampu belajar? Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai attention deficit disorder atau macam-macam dan plus disleksia. Nah, kemudian berdasarkan research neuroscience yang dimulai pergerakannya tahun 1980, itu ternyata mulai menemukan fakta-fakta baru bahwa ternyata katanya setiap anak itu memang sepakat dilahirkan berbeda-beda. Nah, tapi oleh karenanya mereka janganlah diperlakukan sebagai anak yang berkelainan dan normal, melainkan mereka diperlakukan juga secara berbeda karena mereka memang berbeda begitu. Berbeda dalam hal apa? Cara mereka belajar, kemudian cara mereka bergerak, cara mereka berpikir. Nah, itu mereka punya keunikan masing-masing. Jadi kalimatnya bukan berkelainan tapi berkeunikan. Ya, jadi anak yang unik. Memiliki keunikan ya? Iya. Kenapa? Karena ternyata semua kelainan-kelainan itu mulai bisa terjawab. Melainkan bukan kelainan tapi sebuah ciri khas yang berasal dari sistem otaknya, sistem kerja otaknya, yang waktu itu pergerakannya dimulai dari temuannya Roger Sperry pada tahun sekian ya, saya lupa tahunnya, tentang otak kiri dan otak kanan. Maka mulai terjawablah fenomena-fenomena anak yang selama ini dinyatakan bermasalah atau berkelainan. Nah, Roger Sperry menjelaskan ternyata bukan berkelainan karena tipikal masing-masing otak kiri dan kanan itu berbeda dan tiap orang itu punya dominasi yang berbeda. Ada yang lebih dominan ke kiri, ada yang ke kanan dan ada yang kira-kira berimbang. Begitu Mbak Nancy. Oke, baik. Ini kita baru belajar dari satu mitos ya, dari fakta ya. Jadi ini pandangan sebelum 80 dan juga pandangan setelah 80-an. Seperti apa sebetulnya kita melihat anak-anak kita. Yang menarik tadi bahwa kita juga perlu memahami setiap anak ini dilahirkan berbeda ya, Ayah. Iya, betul. Nah, justru di situ mungkin yang kita perlu memahami keunikan sehingga nanti mungkin kita juga perlu cara tersendiri ya sesuai dengan keunikan mereka ya. Iya. Nah, mitos yang kedua Mbak Nancy adalah dulu pernah diyakini bahwa setiap anak yang terlahir, misalnya Mbak Nancy berapa bersaudara. Ya. Nah, itu di antara saudara-saudara kita ada yang terlahirnya sangat cerdas sekali, kemudian ada yang rata-rata atau biasa-biasa saja, ada yang kurang cerdas. Nah, akhirnya kita semua percaya akan itu. Jadi kita mulailah melatih anak-anak kita untuk menjadi lebih cerdas. Kemudian kita terpancing oleh program-program yang mengangkat kecerdasan bahkan kejeniusan. Padahal menurut temuan yang dilakukan oleh Howard Gardner melalui penelitian panjangnya itu menyatakan bahwa setiap anak itu sesungguhnya terlahir cerdas semuanya, gitu. Semuanya cerdas. Jadi tidak ada yang sangat cerdas, tidak ada yang rata-rata dan tidak ada yang tidak cerdas. Jadi kalau Mbak Nancy misalnya 3 bersaudara itu 3-3-nya cerdas. Nah, kemudian di sana dikatakan oleh Howard Gardner, hanya saja berdasarkan struktur otak mereka memiliki kecerdasan di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing dan sangat beragam. Nah, misalnya begini, mungkin salah satunya Mbak Nancy memiliki kecerdasan yang kata Howard Gardner itu tergolong masuk area bahasa.
dan berbicara. Jadi orang menyukai struktur gaya bahasanya Mbak Nancy, suaranya Mbak Nancy, termasuk kalau orang Medan kemarin bilang bahwa dia punya vokalnya itu masuk ke area kecerdasan. Itu menurutnya Howard Gardner itu adalah sebuah blessing yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada lagi misalnya yang kecerdasannya digambar menggambar, melukis dan sebagainya. Ini sama cerdasnya dengan orang-orang yang pandai matematika, pandai fisika. Karena biasanya yang pandai fisika dan matematika itu tidak pandai berbahasa gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk kepandaian. Dan kepandaian itu kata Howard Gardner bukan dibatasi hanya masalah logika matematika yang seperti selama ini kita pahami. Jadi kalau dikasih tes soal matematika tidak bisa menjawab, seseorang dianggap tidak cerdas atau bodoh. Padahal menurut Howard Gardner tidak demikian. Setiap orang punya kecerdasannya masing-masing dan beragam. Dan justru oleh karena itu katanya fokusnya bukan membuat anak tersebut lebih cerdas dengan pelatihan-pelatihan kursus dan sebagainya, melainkan menemukan kecerdasannya di mana, baru memfokuskan atau membimbingnya supaya bisa mencapai tingkat optimal. Jadi kalau Mbak Nancy misalnya kekuatannya di berbahasa, maka kursusnya pun di area misalnya broadcasting, presenter dan sebagainya. Jadi jangan salah ambil misalnya kursusnya matematika, fisika. Nggak nyambung nanti. Ya kira-kira seperti itu. Nah selama ini pemahaman yang keliru menurut Howard Gardner ke sana. Jadi orang yang lemah di bidang eksakta justru lebih banyak dileskan, dikursuskan, dibimbelkan ke sana. Tidak demikian konteksnya. Justru mungkin di mana itu yang menjadi potensi dan kelebihannya, di situ yang perlu di. Nah, disinilah letaknya. Kalau kita masih percaya pada itu, pada yang kami sebut sebagai tanda kutip mitos, maka kita akan salah melakukan pendekatan kepada anak kita dan pada akhirnya anak kita tidak jadi apa-apa. Karena dia dikursuskan di bidang yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Seperti itu. Makanya ini menjadi sebuah mitos. Faktanya, setiap anak kita cerdas. Ada 5 anak, 5-5-nya cerdas, tinggal temukan di mana ini kecerdasannya. Masing-masing punya sendiri-sendiri ya, kecerdasannya di manapun. Apakah di sepak bola, apakah di olahraga atau di mana-mana kira-kira. Betul. Kalau kita belajar dari beberapa waktu yang lalu kita pernah mengulas tentang Hi Ahli ya. Ini menarik ya. Betul. Jadi walaupun dia punya keterbatasan tetapi ibunya tahu bagaimana sebetulnya memahami dia dengan keunikannya dan juga membuat potensi unggulnya itu muncul, maka dia menjadi seorang pianis yang luar biasa. Bagus sekali Mbak Nancy, mengingatkan saya begini, Hi Ahli itu sebenarnya adalah bentuk surat hidup dari Tuhan. Ya, kalau Mbak Nancy tadi dikirimi surat ya, kalau Hi Ahli itu adalah surat hidup dari Tuhan bahwa hey lihat nih, dititipkan ke ibunya. Yes, untuk pelajaran bagi semua masyarakat dunia. Lihatlah Hi Ahli dengan keterbatasan 4 jari atau 2 jari setiap tangan plus Down syndrome, keterbelakangan mental. Kok ya bisa-bisanya dia menjadi the world class pianis? Artinya apa? Bahkan dalam kondisi yang seperti itu pun masih bisa ditemukan loh kecerdasannya dan the world class pula begitu. Nah itu kalau pandangannya benar. Seandainya ibunya Hi Ahli mengikuti mitos habislah sudah Hi Ahli masa depannya begitu. Betul. Justru ibunya diberikan surat ya, diberikan mandatori oleh Tuhan. Ini punya kelebihan, jadi lihat faktanya seperti apa. Lihat faktanya seperti apa begitu. Jadilah the world class pianis. Baik, saya juga harus melihat fakta bahwa jamnya harus for a while lagi ya. Baik, untuk Anda yang sudah berkirim SMS, terima kasih. Nanti kita akan coba tanggapi juga. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, harap bersabar. Kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Kita akan kembali hadir untuk Anda. Dan pastikan kita juga masih mendiskusikan seputar mitos dan fakta seputar anak bermasalah yang kita ulas sampai dengan pukul 10 nanti bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. Mitos dan fakta seputar anak bermasalah masih kita ulas bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. Dan tadi kita melihat pandangan sebelum 80-an tentang mitos dan juga pandangan setelah 80-an. Ini menjadi sebuah fakta apa yang perlu kita pahami tentang anak-anak kita. Di awal tadi kita sudah ulas bahwa mitos mengatakan setiap anak dilahirkan berbeda. Padahal di faktanya setiap anak dilahirkan memang berbeda, tetapi mereka memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan
apa yang menjadi keunikan mereka ya, Betul sekali, Mbak bukan Nancy. harus dibeda-bedakan seperti itu. Nah, yang kedua tadi kita melihat bahwa kalau menurut mitos setiap anak terlahir ada yang sangat cerdas dan kurang cerdas. Padahal pada faktanya setiap anak diberikan kecerdasan, hanya memang menonjol di bidangnya masing-masing. Nah, ini Persis. sebetulnya bagaimana kita memahami hal ini? Nah, ini yang perlu kita pelajari dari beberapa fakta ya. Ya, betul sekali, Boleh Mbak paham Nancy. tentang mitos hanya sekedar mungkin informasi saja, Betul. tetapi fakta justru yang bagaimana ini bentuk aplikasi kita terhadap cara kita mendidik dan mengasuh. Persis. Sebelum kita ulas, saya sudah ada juga yang ingin bergabung dengan kita di line boleh, telepon. silakan. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam, Pak Ayah. Agung. Pak Agung, Ya. apa kabar? Ayah Edi. Selamat malam. Silakan, silakan Pak Agung. Ayah sukses selalu ya. Terima kasih, Ayah, Pak Agung. ini tadi memang saya setuju yang beragam itu setiap anak beragam, unik ya mungkin ya lebih tepatnya, atau Unik cerdasannya dan semuanya berbeda ya. berbeda. Cerdasan juga mungkin sesuai dengan bakat atau ini yang dibawa dari lahir gitu ya. Tapi temanya yang Mbak Nancy sampaikan tadi mungkin anak bermasalah. Mungkin tanda kutip saya pengen tahu yang bermasalah itu seperti apa ya. Karena menurut saya anak yang beragam itu sebenarnya mungkin tidak bermasalah kalau dalam hal ini. Tapi mungkin dalam hal ini bermasalah itu maksudnya apa tadi itu ya? Itu yang pertama. Okay. Mengenai saya sangat dapat inspirasi terus kalau dengar Ayah Edi kan. Jadi walaupun saya tidak hubungin tapi saya dengar itu. Iya. Jadi ini bagian daripada ini saya untuk maju gitu, melihat anak-anak saya yang 5 ini kan. Iya. Nah, jadi saya cuma melihat kok ada sekolah yang ini anak saya yang SD kelas 3 ini kok di tes IQ pagi-pagi udah di tes IQ gitu. Apakah betul itu ya? Pagi-pagi Saya juga sudah dites IQ, Pak. Iya, udah Oke. pagi baru SD kelas 3, berapa? Kelas 3 baru ya. kelas 3 SD gitu dia. Tapi kalau umpamanya anak saya yang SMA tadi itu kalau memang di tes IQ ya saya masih bisa nerima gitu. Tapi luar biasa ada kelas 3 tes IQ dengan ada anak yang dapat 240 nilai IQ-nya kan. Iya. Padahal perkembangan anak nanti berkembang gitu, otak Baik. berkembang. Jadi ada dua ya Pak, tadi bermasalah itu seputar apa, lalu apakah Ya. tepat begitu ya anak kelas Ya. 3 SD untuk mendapatkan tes IQ ya Pak Agung? Iya, Baik. terima kasih. Terima Ya, kasih terima Pak kasih, Agung. Pak Agung. Selamat malam. Nah, nanti untuk Anda juga yang bergabung silakan, line telepon juga masih kita buka. Nah, ini boleh ditanggapi Ayah langsung. Oh, sudah ada penelpon lagi. Kita terima dulu Ayah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Smart FM. Halo, oke, terputus, nanti bisa dicoba kembali. Kita langsung tanggapi. Nah, bermasalah ini kalau kita lihat dari sisi mitos seperti apa sih menanggapinya ya? Iya, bermasalah ini adalah pemahaman mitos. Sedangkan faktanya tidak ada anak yang bermasalah. Yang ada kita tidak paham tentang anak. Jadi apa yang disebut sebagai bermasalah itu, Pak Agung, adalah sebenarnya sekarang diakui sebagai sebuah mitos. Nah, itu yang kami ingin tegaskan di sini. Karena dulu kita yakin memang benar-benar loh ada anak yang bermasalah. Tapi belakangan fakta-fakta menunjukkan tidak ada lagi anak yang bermasalah. Nah, kalau Pak Agung ingin tahu apa masalahnya, ya setiap masalah yang disampaikan sekolah tentang anak kita itu mitos. Gitu. Faktanya apa? Karena kita tidak tahu sebenarnya problematik atau memahami anak kita tadi. Misalnya, salah satunya adalah tadi kami menyebutkan anak yang ADHD ya, atau hiperaktif, Pak. Nah, makanya saya sering membawakan topik anak kita yang hiperaktif atau sekolah anak kita yang hiperpasif, begitu ya. Kenapa? Karena dalam definisi hiperaktif yang saya ambil dari referensi formal dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia, itu hiperaktif didefinisikan sebagai tidak dapat duduk tenang. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau anak duduk tenang berlama-lama itu normal? Atau justru pasif? Nah, kalau misalnya nanti profesinya dia adalah seorang kontraktor lapangan, apakah normal kalau dia duduk-duduk terus dengan tenang? Ya. Bisa nggak jadi itu nanti proyeknya. Betul, tapi saya kayaknya nggak bisa tenang, ada 2 penelpon Ayah yang nunggu Udah kita ya. masuk lagi Sudah 2 masuk penelpon. lagi. Halo, selamat malam. Halo malam, Iya, selamat malam. Dari siapa di mana, Pak? Rombi mana sih? Pak Robi. Iya, udah Silakan. 2 minggu absen nih. Oh. Baik. Dihitung terus nih Pak Robi. Silakan. Apa kabar? Silakan, Baik Pak Robi. sekali Pak Robi. Iya, baik. Gimana kabar keluarga? Baik.
Baik Iya. ayah, thank you semuanya. Karena sebenarnya sih 2 minggu yang lalu udah pengen nih, cuman waktunya nggak dapat di meeting terus nih. Nah. Oh gitu. Mumpung dapat. Gimana nih Pak? Apa yang Ah. kita bisa sharingkan? Pertama ada kado nih, Mbak Nancy, ada kado dari perjalanan saya ke Manado. Mm-mm. Wah, Itu luar biasa. aduh amazing buat saya bahwa Ya. ternyata nggak cuma anak kecil nih yang susah sekarang, orang dewasa juga susah karakternya. Mm-mm. Jadi gini ayah, ceritanya ini ayah. Iya. Kita kan mau naik pesawat nih, Oke. naik pesawat, terus Iya. depan saya ini ada Iya. cowok ya udah dewasa lah ya, dia main handphone kan. Mm-mm. Terus petugasnya yang di sebelah mau masuk ke pintu pesawat bilangin Pak maaf Pak nggak boleh pakai handphone di sini. Mhm. Ayah bayangin apa yang dilakukan sama dia. Iya. Iya. Ditunjuk ayah, Mhm. Oh. ditunjuk orang yang kasih informasi bahwa ditunjuk ayah. Iya. Terus dia bilang apa? Lo tau gue siapa? Hmm. Dia bilang, waduh ampun. Mhm. Dia bilang ini wah amazing buat saya bahwa Siapa dia, ada Pak? orang. Nah itu yang jadi pertanyaan saya juga. Oh, Mhm. masukin Orang- Facebook aja, Pak. Ini Siapa dia? hebat banget nih orang itu karena terpikir ini ada orang yang mau nasihatin dia supaya dia aman Mhm. gitu kan, Mhm. tapi dia nunjuk ke orang itu bilang lu tahu gua kan, wah sebenarnya ini hebat ya, sebenarnya ini siapa nih gitu. Mhm. Nggak, sampai saya bukan nama lah ya, Oke. Oh. terus dia ada 2 lah gitu, ada bodyguard mungkin saya nggak ngerti. Dia bilang waduh Oh. amazing juga buat saya bilang oh karakternya kok parah, saya bilang nih. Oke. Nah, Pak Baik. Robi, sebentar nih, Itu jangan juga ditutup. satu. Jangan Mhm. ditutup dulu Satu. nih. Ya satu itu ayah. Nah Iya. kedua ada lagi nih. Yang kedua ada lagi. Ada. Jadi ini yang saya mau tanya ayah. Iya. Jadi gini, saya baru dapat juga informasi dari teman saya yang Mm-mm. notabene adalah orang tua dari satu sekolah ya Mhm. Iya. di Jakarta. Mm-mm. Dia bilang gini, dia kaget-kaget dan dia juga nanya sama saya, apakah betul bahwa bahwa di sekolahnya anak teman saya ini nggak boleh dipuji anaknya. Wow. Mhm. Maksudnya nggak boleh dipuji gimana itu, Pak? Jadi misalnya kalau dia berbuat baik, bilang nggak boleh bilang good, nggak boleh. Jadi Mhm. nggak boleh bilang great, nggak boleh dia bilang dia nggak boleh dia praise dia. Mhm. Wah, saya bilang nggak boleh dia praise. Why? Saya bilang karena dia bilang anaknya takut minta terus. Oh, oke. Oh, saya bilang emang kenapa kalau Takut minta terus? ketagihan ya Pak ya? Saya bilang ya kenapa ya, kan itu dihargain, percaya diri. Saya bilang, Betul. ini ilmu dari mana saya mesti tahu nih ayah. Oke, jadi ada 2 poin ya Pak Robi tadi Iya. tentang Betul, karakter dan juga tadi apakah sudah tepat kalau ada sekolah yang menerapkan bahwa anak itu tidak boleh diberikan apresiasi begitu ya. Betul, Ya. betul. Baik Pak Robi, nanti kita akan diskusikan ini menarik Luar biasa semuanya nih ya. ceritanya Iya. ini. Sangat ya, terima kasih Pak Robi, sangat inspirasi sekali dan ini Malam, pasti Pak bisa Robi. kita sharekan bersama. Kita ke penelpon satu lagi ya, masih ada lagi yang ingin bergabung, Oke. nanti kita kumpulkan pertanyaannya. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali terputus. Kita balik lagi ke Pak Agung tadi. Nah, bermasalah sudah dijelaskan oleh Ayah, tadi ada beberapa poinnya. Kalau tadi pertanyaan beliau yang kedua, nah ini apakah sudah tepat kalau anak kelas 3 SD juga mendapatkan tadi semacam ini Ayah ya, ada assessment ya berupa tes IQ ini. Ya, ini sebenarnya baru kita akan bahas di mitos yang ketiga ya. Ya. Atau di sini keempat. Bahwa kecerdasan itu sebenarnya tidak bisa diukur-ukur, Pak. Jadi kecerdasan itu adalah sebuah atau sesuatu yang bersifat naik turun berdasarkan bagaimana kita mengembangkan dan memeliharanya gitu. Bahkan kalau si Thomas Edison bilang bahwa kecerdasan itu adalah ide kreatif dan sisanya adalah kerja keras gitu. Nah, jadi kecerdasan itu bukan sesuatu yang stagnan, tidak bisa berubah. Dan yang menarik adalah bahwa tes IQ ini menurut Howard Gardner sangat kurang bermanfaat katanya. Dan makanya ini menjadi bagian daripada mitos gitu. Kenapa kurang bermanfaat? Karena begini, orang cerdas di IQ itu tidak jaminan dia sukses. Jadi kalau diukur itu nanti kita akan menimbulkan triple effect. Yang pertama efeknya kalau misalnya tes IQ-nya sampai tinggi 240, maka pasti orang tuanya menekan si anak supaya dia jadi hebat. Padahal anak-anak itu ya manusiawi dan alamiah ya seperti anak-anak, ingin hidup seperti anak-anak. Itu banyak sekali kasus-kasus yang anaknya ditekan karena IQ-nya tinggi, akhirnya dia malah stres, berontak dan menjadi anak yang sangat pemberontak. Terus kalau hasilnya di bawah rata-rata itu sudah semacam judgment bagi si anak, kamu bodoh, dan dalam NLP itu akan membuat benar-benar dia nanti mempengaruhi alam bawah sadar Iya, alam bawah sadar dan kejiwaannya bahwa si anak itu nanti akan bodoh. Jadi
kami sebagai pengamat dan praktisi pendidikan itu melihat bahwa apa yang disampaikan Howard Gardner bahwa IQ ini tidak bisa diukur-ukur, itu saya setuju sekali, melainkan bisa diobservasi kira-kira dia arahnya kemana dan bisa ditingkatkan atau dikembangkan, jadi tidak stagnan seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya katakan, bagi yang masih percaya silakan. Toh kita sudah menyajikan faktanya seperti itu, dan bukti-bukti menunjukkan bahwa sebenarnya kecerdasan itu tidak hanya IQ saja, itu hanya part. Kalau seorang yang tidak yang memiliki IQ tinggi tapi emosionalnya sangat rendah, kecerdasan emosionalnya sangat rendah, yang sekarang Daniel Goleman menyatakan bahwa emosional itu bisa menentukan sukses hidup seorang, maka kita bisa lihat saja banyak sekali orang-orang yang smart tapi tidak sukses di kehidupan atau tidak bahagia di kehidupan. Jadi begitu kira-kira jawaban saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Nah, sekarang kita giliran ke Pak Robi tadi, Ayah. Ada dua hal menarik bahwa beliau mendapati bahwa ternyata untuk karakter memang perlu perlu waktu untuk bisa menanamkannya pada anak-anak kita sehingga itu nanti punya dampak yang baik terhadap kehidupan mereka. Lalu yang kedua tadi, kenapa tepat ini kalau ada sebuah katakanlah lembaga pendidikan tidak mengizinkan anak-anak diberikan apresiasi, Ayah? Ya, Pak Robi, saya jadi ingat kejadian. Saya juga pernah di bandara, Pak. Mirip seperti Bapak lah, cuma bukan HP. Pagi-pagi saya jam 6 pagi berangkat dengan First Airline dengan penerbangan pertama. Kemudian biasa kita kan ngantri panjang biasanya itu sekitar jam 7. Nah, tiba-tiba ada orang yang pakaiannya intelek berjas dan sebagainya, seperti mungkin gambarannya seperti Pak Robi tadi. Kemudian dia menerobos masuk bareng sama pilot-pilot yang duluan. Nah, dicegat sama orang bandara, dia marah-marah. Nah, kemudian dia minggir, tiba-tiba mendekati antrian paling depan. Harusnya kan dia ke belakang. Sesuai urutan ya? Sesuai urutan. Kemudian saya tegur, Pak, tolong Bapak ngantri di belakang, karena kita sudah ngantri dari tadi ini panjang. Karena yang lain biasanya diam, saya tegur. Kemudian dia tiba-tiba tunjuk saya, Pak Robi. Kamu siapa? Kamu siapa begitu? Kamu siapa ngatur-ngatur di sini? Emang kamu tidak tahu siapa saya? Oh, saya tidak tahu siapa Bapak. Tapi kalau Bapak mau tahu saya ini adalah guru TK, Pak. Saya keraskan suara saya, kemudian semua ngeliat. Tapi masalahnya kalau saya lagi ngajar anak-anak TK, saya suruh ngantri itu rapi, Pak, ngantrinya, Pak. Anak TK saja, anak-anak saya tuh mau ngantri loh. Tapi kalau Bapak nggak mau ngantri, nggak apa-apa kok, silakan. Habis begitu, satu antrian itu tertawa ngeliat dia dan dia kabur langsung lari ke belakang. Saya cuma menunjukkan bahwa saya guru TK, saya bukan siapa-siapa, tapi saya mendidik orang-orang untuk ngantri, anak-anak saya untuk ngantri. Nah, itulah Pak Robi kenapa guru-guru di luar negeri, khususnya di Australia, itu mengatakan begini, kami tidak khawatir kalau anak-anak kami tidak bisa math, fisik, atau sains, tapi kami jauh lebih khawatir kalau anak-anak kami tidak bisa mengantri dengan baik. Satu, tidak punya empati dan tidak punya attitude. Kenapa saya tanya? Karena kalau cuma math saja, itu ngajarin anak intensif 3 bulan dengan cara yang benar, bisa. Tapi kalau attitude dia katakan. Tapi kalau seseorang tidak mau mengantri, kita perlu 15 tahun, 15 years untuk membuatnya bisa sadar mengantri. Nah, inilah masalah problematik bangsa kita, Pak. Itu tadi itu muncul, kenapa? Karena ribut di televisi itu ada UAN dan cuma UAN, Pak. Nggak pernah ada kepedulian tentang karakter building. Nilai-nilai di rapot kita pun yang namanya attitude itu cuma sebatas masuk, izin, dan alfa. Nah, kalau alfanya banyak, walaupun alfanya mungkin untuk kursus ini, kursus itu, dan sebagainya, dikatakan anak nakal, Pak. Jadi mari kita kaji kembali sistem pendidikan yang telah mencetak orang-orang seperti ini, Pak. Jadi itu sebenarnya adalah produk dari pendidikan atau sistem kita, Pak. Jadi kalau kita tahu dan sadar dan pendidikan tidak mau berubah, mari kita rubah dari keluarga kita dulu, Pak. Seperti itu. Oke, Pak Robi mudah-mudahan menjawab. Dan kalau soal apresiasi, kalau anak-anak kita melakukan sesuatu yang luar biasa, kenapa tidak kita apresiasi ya? Pertama saya katakan, ini mitos, Pak. Nah, orang tadi masih percaya sama mitos. Nah, yang kedua saya katakan ini sebenarnya hanya masalah problematik dia, Pak, bukan problematik anaknya, Pak. Jadi biasanya begini, kalau ada orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia yang berproblem, dia yang bermasalah.
Saya yakin ini kalau kita hadirkan, kita ajak bicara pelan-pelan, pasti di kehidupannya dia jarang dipuji. Pasti dia jarang mendapatkan pujian dari orang tuanya, dari lingkungannya dan sebagainya, sehingga dia meyakini bahwa tanpa dipuji itulah sebuah kebenaran. Padahal dia justru ingin dirinya dipuji. Itu hasil risetnya Dale Carnegie, Pak. Orang yang keras mengatakan jangan puji seseorang, justru dia kekurangan pujian dan dia ingin dipuji sebenarnya. Hanya malu menerima pujian. Nah, sayang sekali kalau kita percaya pada mitos-mitos semacam Betul. ini. Tapi saya harus menerima tanda dari Mas Bowo bahwa kita harus ya. break. Baik. Jangan kemana-mana. Kita masih akan melewati 15 menit yang berikut, yaitu masih di 1 jam yang pertama. Pastikan Anda juga tetap bisa bergabung bersama kami selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih kembali untuk Anda dan bersama Ayah Edi di program Indonesian Strong From Home. Mitos dan fakta seputar anak bermasalah ini masih rupanya menarik ya. Semakin malam semakin panas. Semakin panas. Oke. Tadi sudah ada Pak Robi, juga sudah ada Pak Agung. Mudah-mudahan menjawab. Dan untuk Anda yang ingin bergabung lagi, harap bersabar. Kita gantian dulu. Ada juga beberapa pertanyaan yang SMS, menarik ya di SMS. Nanti kita akan coba tanggapi. Tadi kalau Ayah bicara soal mitos yang keempat bahwa kecerdasan dapat diukur. Nah, padahal sesuai faktanya sebenarnya kecerdasan tidak dapat diukur ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita memahami lagi dari sisi kecerdasan anak-anak kita sehingga tadi potensi mereka ini bisa terus kita optimalkan. Ya. Saya belajar sedikit tentang neuroscience ya, bahwa kecerdasan itu ternyata dibawa sejak lahir by default. Nah, di situ dijelaskan melalui sebuah CD yang diproduksi oleh BBC. Itu dijelaskan bagaimana sih munculnya sebuah kecerdasan. Jadi di situ ada yang namanya saat-saat pertama pembentukan otak. Nah, di situ ada pabrik otaknya ya, pabrik sel otak. Nah, pabrik sel otak kemudian disebut di situ prosesnya namanya Big Bang. Ya, Big Bang itu ledakan besar di otak. Nah, melalui pabrik itu dia mengirimkan sel-sel ke titik-titik ya, ke titik-titik tertentu untuk fungsi-fungsi seluruh tubuh manusia. Nah, dalam prosesnya ada titik-titik tertentu yang lebih besar daripada titik yang lain. Jadi variasi titiknya berbeda-beda setiap anak. Dan titik yang lebih besar dari yang lainnya itu lebih kuat dalam sisi-sisi tersebut. Misalnya, kalau titik berbahasanya lebih kuat, nah ini ada berbahasa lisan, ada berbahasa tulisan, kemudian nanti gabung sama atau kombinasi sama titik imajinasi. Kemungkinan dia adalah pengarang-pengarang entah musik, entah lagu, entah film yang sifatnya imajinasi. Jadi itu sudah sejak lahir didesain oleh Tuhan, sepertinya begitu ya. Kalau kita percaya Tuhan, yang mendesain mungkin kita sebut Tuhan gitu. Nah, itu terbentuknya mulai saat-saat awal pembentukan otak. Jadi saya punya beberapa foto, kemudian beberapa film BBC yang menggambarkan itu. Jadi dia mengirim itu. Nah, titik-titik itulah yang disebut sebagai oleh Gartner titik-titik kecerdasan manusia yang tiap orang beda-beda. Seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Nah, sementara kita secara mitos menerjemahkan kecerdasan itu adalah apabila seorang anak cepat bisa baca, cepat bisa nulis, cepat bisa hitung. Atau baca, tulis, hitung. Nah, sebenarnya bukan itu definisi kecerdasan yang sesungguhnya berbasiskan pada sains otak. Yang tadi itu dikatakan bahwa punya titik-titik tertentu yang harus kita coba observasi atau telusuri. Itulah kenapa saya akhirnya buat program observasi ya untuk menelusuri itu. Nah, apa buktinya? Buktinya sekarang kita punya banyak pengangguran ya, sekitar 12.000 jiwa lah. Dan faktanya mereka semua bisa baca, tulis, hitung tuh Mbak. Nah, jadi bukan itu ternyata gitu. Oke, baik. Kita coba lanjut lagi Ayah ke SMS. Ini sudah banyak juga ingin diskusi dengan Ayah. Ini baik, seputar mitos katanya, seperti itu, seputar mitos dan fakta. Ini dari 08525577 dan seterusnya dari Tovan di Makassar. Ayah, apakah ini termasuk kategori mitos atau fakta yang mengatakan bahwa anak pertama dan anak bungsu itu umumnya memiliki sifat yang agak egois, seperti bertemperamen? Soalnya rata-rata teman-teman saya demikian tuh mengakui adanya katanya. Baik. Kalau menurut faktanya, menurut teori neuroscience, itu bukan fakta kalau anak bungsu itu egois dan anak pertama itu tidak egois. Saya anak bungsu, saya tidak terlalu egois. Seperti itu. Anak bungsu tidak mandiri, saya anak bungsu tapi sangat mandiri gitu. Jadi itulah kenapa kita menyebutnya mitos. Kenapa? Karena sebenarnya pertama, unsur-unsur egois tadi pertama dibentuk oleh yang namanya sistem saraf. Sistem saraf yang titik-titiknya dibentuk sejak kelahiran, yang Hippocrates itu jauh-jauh hari menyebutnya sebagai campuran neurochemical yang menghasilkan sifat dan perilaku.
Nah, misalnya yang disebut sebagai egois itu adalah orang yang keras dan pendirian. Saya lebih suka menyebutnya itu. Oke lah, sisi negatifnya memang egois. Nah, pertanyaannya, apakah Mbak Nancy juga bungsu? Saya anak pertama. Anak pertama, jadi tidak ada hubungannya. Makanya kita sebut itu sebagai mitos. Nah, kenapa pada akhirnya anak-anak bungsu banyak yang egois? Karena adanya mitos, kemudian dipercaya. Pada saat dipercaya, kita memberikan power kepada dia untuk mewujudkan itu. Nah, egois itu sebenarnya dimiliki oleh setiap anak, tidak hanya si bungsu. Ada fase-fase yang namanya egosentris, yakni fase di mana usia TK sampai SD itu adalah fase egosentris. Setiap anak akan menjadi egois. Nah, masalahnya treatment kita agak berbeda antara si sulung sama si bungsu. Ini yang menyebabkan pada akhirnya egoisme itu terbawa menjadi besar atau terbawa dengan bertambahnya usia. Sementara di si sulung dulu tidak diperlakukan itu. Jadi sebenarnya bukan faktor kelahiran, bukan faktor karena si bungsu, tapi faktor karena kita memperlakukan anak bungsu mungkin lebih disayangi, mungkin lebih dimanjakan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak Nancy. Oke, baik. Nah, kalau kita belajar lagi dari beberapa fakta dan mitos, nah ini bagaimana sih sebetulnya Ayah? Seringkali mungkin terjadi, katakanlah mungkin ini belum maksimal upaya kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Apakah tantangan-tantangan ini punya juga solusi dan jalan keluarnya terhadap ya tadi katakanlah kesuksesan anak-anak kita? Kan kita pasti tidak ingin ya sebuah kegagalan itu terjadi seperti itu. Ya, pasti Mbak Nancy. Jadi sebenarnya mitos-mitos itu terjadi manakala ditemukan fakta baru. Jadi kan rumusnya begitu ya. Mitos itu terjadi waktu kita temukan fakta baru. Nah, juga kita gunakan logika kita. Nah, kita bisa memisahkan antara yang mitos dan fakta itu berdasarkan satu temuan dan fakta. Ambil contoh begini. Ini saya bawa referensi ya, referensi resmi tentang anak hiperaktif. Yang tadi kita baru bahas satu, tidak dapat duduk tenang. Yang kedua di sini, anak dikatakan hiperaktif jika sering meninggalkan bangku di kelas tanpa alasan yang jelas. Justru faktanya kalau kita anak tanya itu si anak itu, justru faktanya alasannya sangat jelas. Saya tanya misalnya, banyak anak saya tanya, kenapa kamu ninggalin bangku nak? Ah, bosen. Jelas kan alasannya? Jadi si pengajarnya membosankan. Atau jelas lagi, aku tidak suka pelajaran itu. Itu jelas. Hanya karena kita tidak mau bertanya dan mengobservasi si anak, jadi kita mengambil asumsi bahwa anak yang meninggalkan bangku di kelasnya tidak jelas. Seperti itu. Padahal dia punya alasan. Setiap orang yang berbuat sesuatu itu punya the reason behind. Hanya kita yang nggak tahu reason behind-nya. Nah, karena kita nggak tahu, kita bilang dia bermasalah. Kita bilang dia hiperaktif. Nah, inilah yang ditegaskan kembali oleh para praktisi pendidikan after tahun 80-an. Hayo kita belajar mencari tahu tentang dunia anak dan cara berpikir anak, bukan judgmental system, begitu. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Pak Taufan di Makassar. Ini juga ada satu pertanyaan cukup menarik juga Ayah dari Brebes ya. Dari Angga di Brebes. Ayah, apakah mitos yang dulu dan kuno selalu buruk? Tetapi banyak juga pendahulu kita yang cukup sukses dan menjadi legenda dan panutan. Nah, kalau ada yang baik, apakah tolong diberi contoh-contohnya. Salam sukses selalu untuk Ayah. Ya, apakah mitos yang dulu itu selalu baik atau selalu buruk gitu? Ya, namanya mitos ya mitos. Enggak, kalau mitos itu biasanya ada di masa lalu. Nah, pada saat masa lalu mungkin itulah yang dianggap sebagai baik. Itulah yang dianggap sebagai sukses. Begitu. Ambil contoh saja, kita bicara tentang sukses. Dulu sukses itu dikategorikan atau diidentikan dengan kaya. Nah, tapi dengan berlalunya zaman dan semakin dewasanya pemikiran manusia, mitos itu lebih sukses itu lebih diidentikan dengan bahagia. Ya, seperti tadi kita dengarkan Pak Jansen ya. Pembahasannya bukan uang. Kalau uang itu cara pandang yang monokrom katanya. Sedangkan kita sekarang sudah masuk yang multicolor gitu. Jadi yang disebut sebagai berkat, yang disebut sebagai sukses itu tidak hanya uang. Uang itu adalah efek daripada bahagia. Pada seorang berbahagia mengerjakan sesuatu seperti Mbak Nancy, maka dia akan menjadi totalitas. Begitu totalitas, maka dia akan menjadi yang terbaik. Begitu terbaik, banyak yang telepon Mbak Nancy, tolong dong bawain acara ini, tolong dong bawain acara ini. So uangnya ngikut Mbak Nancy, bukan Mbak Nancy cari uang.
Jadi Nah. ini ya, ketika melakukan dengan kebahagiaan dan maksimal, maka itu nanti akan ada bentuk apresiasi seperti itu ya. Artinya apa? Dulu dianggap sukses itu identik dengan money, ya kita menganggap itu kebenaran, that's okay. Tapi sekarang ternyata tidak lagi. Jadi sukses itu unsur pertamanya adalah happiness. Nah, itu salah satu konteksnya. Jadi saya tidak mengatakan mitos dulu baik atau benar. Mungkin pada zamannya dianggap benar, mungkin pada zamannya dianggap baik. Dan pada masa-masa tertentu sekarang tidak lagi dianggap benar. Contoh yang paling konkret adalah dulu bumi ini dianggap datar. Semua orang yakin datar, dan makanya pesan ke anak-anak mereka adalah jangan pergi jauh-jauh, nanti kamu jatuh. Padahal bumi ini bulat ya. Nah, setelah bumi bulat, nah terserah kita mau masih percaya datar atau bulat. Oke, tapi saya percaya waktunya kita harus melewatkan dulu informasi berikut. Boleh, Karena Mbak Nancy, 1 silakan. jam ternyata sudah berlalu nih Ayah. Tapi kita masih punya 1 jam 1 jam berikutnya. ya. Tanpa terasa. Nggak kerasa. Masih ada beberapa mitos lagi yang nanti kita akan coba gali dan Yes. faktanya seperti apa. Dan nanti itu yang mungkin perlu kita aplikasikan langsung. Bagaimana nanti kita menerapkannya pada anak-anak kita sehingga mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa kita minimalisir ya. Dan akhirnya kita memahami betul anak-anak kita memang unik dan berbeda dan butuh perlakuan yang memang unik dan berbeda. Kami akan segera kembali. Kita kembali untuk Anda dan program Indonesian Strong From Home yang kita hadirkan setiap Selasa malam dari pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Masih menghadirkan Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning. Dan tentu saja program ini kan holistik ya. Kita ingin mengulas coba dari berbagai sisi tentang anak-anak kita, tentunya tentang bagaimana sebetulnya pola didik dan juga pola asuh. Karena ini yang menarik adalah ternyata pola didik dan pola asuh kita juga belum tepat. Karena tadi ya kita lebih melihat pada mitos ya, bukan pada faktanya seperti itu. Nah ini kalaupun toh tadi kita melihat dari sisi pandangan sebelum 80 dan 80, setelah 80. Ini apa yang perlu kita mungkin juga perbaiki setiap saat ya, sehingga nanti mungkin ini bisa kita sesuaikan ya cara pola didik, pola asuh kita di perkembangan zaman yang ada. Sebelum dijawab, kita sudah punya telepon lagi. Kita keep dulu ya. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Dari siapa di mana? Dengan Johan di Medan. Pak Johan di Medan. Silakan Pak Johan. Selamat malam, Ayah. Selamat malam Pak Johan. Ayah mau tanya sekalian mau share. Ya. Gini Ayah, saya baca-baca buku Ayah ya, tapi untuk lebih detail tuh kemarin saya ketemu satu buku karangan Adi W. Gunawan. Oke, Pak Adi ya. Judulnya Born to be Genius. Ya. Nah itu cukup detail untuk tipe anak gitu ya. Ya. Nah dari hasil cek itu anak saya tuh tipenya koleris sanguin. Ya. Nah itu kira-kira metode yang paling tepat untuk komunikasi dengan anak itu gimana ya? Soalnya dia itu kuat banget kolerisnya gitu loh. Ya. Jadi kita sering bentrok jadinya. Kira-kira mirip siapa Pak, ibunya atau ayahnya? Kayaknya mirip saya deh. Oke, baik. Itu satu ya. Yang kedua, saya ingin tanya pendapat Ayah di kayak teori NLP itu kan Pak, ya itu kuncinya kan ngerubah mindset ya. Seperti kalau kita mau gampang ngerubah perilaku. Nah, dari pendapat Ayah mengenai hipnosis itu seberapa penting gitu ya untuk memperbaiki pola perilaku gitu ya. Nah, makasih banyak ya. Baik, terima kasih. Ya, Pak Johan. Selamat malam. Kembali, Pak Johan. Menarik sekali pertanyaannya. Kita masih ada satu penelpon lagi yang kita juga perlu sapa. Selamat malam. Malam. Iya, selamat malam. Dari siapa di mana Ibu? Saya Bu Rara. Iya, di. Oke, Ya, silakan Bu Rara. Ya, kemarin yang saya telepon dan sekarang saya sudah observasi anak saya dan misalnya udah agak ketahuan gitu. Ternyata dia tuh yang sultan 3 tahun itu ya. Iya. Ya, dan ternyata tipenya tuh ciri-cirinya dia tuh kayak gini loh ya. Dia tuh suka ngomong aku sayang mama kayak gitu loh ya. Terus dia tuh juga nggak suka dengar suara-suara keras, terus dia langsung nangis gitu loh. Oke, dia tidak suka suara keras ya. Benar-benar sukanya ngobrol, terus sukanya gambar cerita-cerita yang bergambar-gambar dan Oke, baik. Kita tangkap beberapa poinnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ulas. Baik, boleh kita langsung saja tanggapi terlebih dahulu.
Ternyata telepon malam hari ini cukup ramai gitu untuk menanggapi seputar yang kita bahas tentang mitos dan fakta. Tapi sambil kita tunggu, kita coba ke Pak Johan tadi. Tipe anaknya koleris sanguin ayah. Nah ini komunikasi yang tepat. Lalu tadi dari sisi NLP untuk merubah mindset, apakah hipnosis ini salah satu metode yang cukup penting untuk bisa dilakukan untuk merubah tadi setidaknya perilaku dan mindset gitu ya? Baik. Apa sih artinya koleris? Koleris itu berpendirian teguh, Pak. Ya, positive way-nya. Negatifnya biasanya disebut sebagai keras kepala. Kalau saya lebih suka menyebut pendiriannya teguh. Kemudian sanguin itu apa sih? Sanguin itu ekspresif, Pak. Jadi apa maunya dia ucapkan, dia sampaikan. Jadi tipe anak Bapak adalah orang yang berpendirian teguh dan berbicara apa adanya. Atau lugas. Atau lebih suka menyampaikan apa yang dia tidak sukai atau apa yang dia sukai. Nah, kalau kita bicara tentang ciri koleris ini adalah tipe pemimpin. Pemimpin itu biasanya bisa didekati dengan aturan main, ya, agreement. Nah, jadi Bapak pakailah agreement dan aturan main. Jadi kalau dia melawan itu biasanya kita belum punya aturan main untuk kasus yang ini. Jadi buat aturan mainnya. Nah, setelah dibuat aturan main, dia suka reward and punishment. Oke, kalau saya berhasil apa rewardnya? Kalau saya memenuhi apa yang Bapak inginkan apa rewardnya? Terus kalau saya langgar apa punishmentnya? Nah, yang ketiga adalah karena dia berpendirian teguh, dia suka menguji, ya. Nah, mengujinya apa? Dia coba langgar setiap satu aturan. Jadi dia suka orang yang konsisten. Ya, konsisten. Jadi kalau dia langgar, Bapak konsisten. Nah, awalnya dia langgar, tapi lama-lama dia sama-sama ikut konsisten dan dia akan respect, Pak, pada kita. Jadi anak-anak yang koleris akan respect pada orang-orang yang tegas, pada orang-orang yang memberikan dia reward and punishment, pada orang-orang yang bisa memberikan aturan yang jelas, clear, dan adil. Dia sangat sensitif dengan rasa keadilan. Kalau tidak, ya sulit diatur jadinya. Kemudian yang kedua, yang kedua sebentar ya hipnosisnya. Okay. Kita mau menghipnosis penelpon berikut. Sudah ada lagi. Selamat malam, Smart FM. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Bu Iva di Bogor. Ya, Bu Iva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, silakan. Boleh langsung Bu Iva? Iya, ayah gini. Anak saya itu kalau misalnya dia menyebutkan warna gitu ya, dia itu suka misalnya merah stroberi, terus ungu anggur, terus dia kalau misal segitiga seperti gunung ya Mi gitu. Kalau enggak misalnya lingkaran itu dia bilang seperti roda gitu. Sebenarnya anak saya tuh tipe apa sih gaya belajarnya gitu. Bu Iva boleh tanya nggak Bogornya di daerah mana nih bisa ketangkep Smart FM? Bojonggede. Oh, di Bojong. Bagus ya Bu di sana ya? Oh ya, kadang suka kegeser sama gelombang lain ya. Oke. Disuruh minggir aja yang geser itu. Ya, selalu saya usahakan ya. Karena saya ini pendengar Smart FM loh. Oh, luar biasa. Ajak teman-teman loh Bu di Bojong. Iya, kemarin saya ikut UTHB ya, saya ceritakan gitu, saya tahu UTHB ini dari Smart FM juga gitu. Baik, luar biasa sekali. Sip kalau begitu. Boleh saya lanjut Ayah? Pertanyaan berikutnya apa Ibu? Soalnya kita sudah ada penelpon lagi berikutnya. Iya. Jadi gini, saya kan ingin mengoptimalkan potensi anak saya, tapi saya belum punya ilmunya ya. Saya minta tolong mungkin ada nggak sih sekolah untuk para orang tua gitu ya? Iya. Mungkin itu aja ya cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Iva. Waalaikumsalam. Baik, waduh, mengoptimalkan potensi orang tua, salut ini ya. Canggih. Canggih betul. Kita coba lanjut lagi ke penelpon berikut. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dari siapa di mana Pak? Dari Muhtamil. Oh Pak Muhtamil, silakan. Jakarta, ya. Pak boleh langsung saja Pak ke pertanyaannya. Ya, selamat malam ya. Selamat malam. Ini yang di ini ya Pak? Di Cakung. Iya yang di Cakung betul. Oke silakan Pak Muh. Iya. Jadi saya pengennya Ayah Edi itu sekolahnya dikembangkan gitu Ayah Edi. Saya pengen sekali juga loh Pak Suwer. Di kampung saya itu mungkin membutuhkan sekali gitu ya. Seperti yang pendidikan kepada orang tua. Kampung Bapak di mana Pak? Di Pemalang. Oh di Pemalang ya. Iya. Mudah-mudahan Pak nanti Pak
Karena saya melihat kondisi orang tua di sana itu masih mitos seperti zaman dulu gitu. Ya. Jadi yang misalnya mendidik anak tuh harus keras karena hidup itu keras, jadi harus dilatih dengan keras seperti militer atau apa gitu. Iya. Akhirnya memang jadi banyak kekerasan ya di Indonesia. Iya. Pak Mo, gini, Pak Mo, nanti kami akan buka kursus. Insya Allah doakan ya untuk para guru. Jadi guru-guru bisa belajar di sana nanti Pak, termasuk orang tuanya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Bisa dibawa pulang nanti ilmunya ke kampung ini. Oke. Ya seperti saya sendiri juga masih kekerasannya masih ada gitu. Untungnya ada Ayah Edi, ada Semata FM yang selalu memberi motivasi gitu. Iya. Tenang Pak. Nanti kita berubah pelan-pelan Pak. Oke. Pak Mutamil. Salam buat keluarga Pak Mutamil. Terima kasih, nanti kita coba. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nanti coba kita sharingkan bagaimana Ayah Edi akan mengembangkan sekolah-sekolahnya ya. Ayah, sebelum kita take a break, kita boleh jawab dulu tadi pertanyaan dari Pak Johan yang masih jadi PR kita ya tentang hipnosis tadi ya. Ya. Jadi begini Pak Johan, hipnosis sebenarnya segala sesuatu ini adalah hipnosis gitu. Kita lagi ngobrol sama orang itu berusaha menghipnosis dengan gaya bahasa kita, dengan cara meyakinkan kita. Nah, saya pun sedang talkshow ini juga berusaha menghipnosis. Tapi hipnosis itu ada dua macam, Pak. Ada yang dalam kesadaran dan ada yang dalam ketidaksadaran. Nah, dalam kesadaran adalah apa? Saya mengajak orang tua untuk berpikir dan menyimpulkan sehingga muncul kesadaran. Itu namanya hipnosis full kesadaran atau hipnosis dengan kesadaran penuh. Ini sebenarnya yang sangat dianjurkan, Pak. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi untuk kita yakini, kita saring dulu dengan logika dan nurani. Setelah kita yakin secara logika masuk akal, nurani kira-kira bisa menerima, dan akhirnya menjadi sistem belief. Karena hipnosis itu tujuannya membangun belief sistem kepercayaan. Makanya ada mitos, ada fakta. Nah, kemudian ada juga hipnosis yang dibangun dalam sistem ketidaksadaran gitu. Salah satunya yang banyak ditulis oleh buku-buku saat ini adalah membisikkan sesuatu saat anak dalam kondisi theta. Theta itu apa? Ngantuk, tidur, atau terjaga saat dia tidur. Nah, ini disebut sebagai intervention hipnosis. Jadi kita memasukkan saat dia tidak sadar. Ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah caranya sangat mudah, kemudian hasilnya luar biasa ampuh. Yeah. Tapi negatifnya adalah nanti takutnya anak kita itu dibentuk berdasarkan ambisi orang tuanya, bukan berdasarkan sketsa yang diinginkan oleh Tuhannya. Misalnya begini ya, kita bisikan, kamu suka matematika, kamu suka matematika, kamu suka matematika. Nah, nanti bisa itu terjadi gitu ya secara keilmuan. Tapi pertanyaan saya, apakah itu yang diinginkan oleh Tuhannya? Apakah dia terlahir untuk menjadi seorang saintis atau seniman, atau mungkin pendamai dunia, atau wisdom, atau pembicara gitu. Yeah. Jadi yang saya lebih setuju atau lebih dukung adalah hipnosis dengan kesadaran penuh. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman atau pembicara di Smart FM ini adalah sedang menawarkan sebuah hipnosis dengan kesadaran penuh. Jadi yang menentukan sistem belief-nya adalah orang yang bersangkutan setelah mencerna melalui logika dan nurani. Begitu, Mbak Nancy. Oke, saya juga harus mencerna ini ya. Secara cermat waktu ya, menit demi menit, detik demi detik. Bergulir cepat sekali. Dan kita masih punya ada beberapa PR dari Bu Rara, Bu Iva, dan juga Pak Mutamil, dan juga SMS juga masih banyak sekali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya tentu mitos itu seperti apa, kita harus menyikapinya, dan juga apa yang harus kita lakukan terhadap fakta-fakta yang ada ya. Kami akan segera kembali tentunya selepas beberapa pesan berikut di Indonesian Strong From Home. Terima kasih, kita kembali untuk Anda melalui Smart FM Jakarta. Kita menghadirkan program Indonesian Strong From Home, dan malam hari ini kita masih belajar tentang mitos dan juga tentang fakta mengenai anak-anak yang dikatakan jadi bermasalah seperti itu. Dan tadi ada beberapa yang coba sudah kita ulas, ada mitos dan fakta yang pertama, mitos dan fakta yang kedua, yaitu yang pertama tadi kita bicara tentang setiap anak dilahirkan berbeda. Nah, sebagian besar dalam kondisi yang baik, normal begitu, dan yang lain dianggap memiliki kelainan ya. Padahal faktanya adalah setiap anak memang dilahirkan berbeda. Oleh karena itu memang perlu sebuah perlakuan atau cara pembelajaran berbeda dan unik sesuai dengan ciri-ciri mereka. Lalu yang kedua tadi, yang menarik adalah setiap anak terlahir ada yang sangat cerdas dan kurang cerdas. Padahal faktanya setiap anak dilahirkan cerdas, hanya menonjol di bidangnya masing-masing. Persis. Nah, itu yang juga mungkin kita perlu pahami sehingga nanti memberikan sarana dan medianya juga tepat ya. Sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Dan tadi juga kita bicara tentang
kecerdasan. Ternyata kecerdasan itu tidak dapat diukur. Ya. Gitu. Nah, ini faktanya adalah bahwa kecerdasan dapat diukur gitu ya melalui sebuah tes kecerdasan. Ya. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Yang menarik, Ayah, sebelum kita ulas beberapa pertanyaan dari orang tua yang sudah masuk, bagaimana sih sebetulnya kita melihat bahwa dikatakan cerdas itu kalau sudah pintar berhitung, menulis, dan membaca seperti itu, Calistung. Nah, ini apakah juga termasuk sebuah mitos? Nah, faktanya bagaimana kita memandang hal ini dan juga mungkin menyikapinya? Ya, faktanya sudah jelas, ini saling berkaitan ya, bahwa kecerdasan itu dibentuk sejak lahir melalui titik-titik yang disebut titik-titik kecerdasan, dan itu bervariasi tiap anak, bahkan variasinya itu berjuta-juta. Ambil contoh saja kecerdasan berbahasa itu bisa variasinya lisan, bisa tulisan. Kemudian kalau misalnya tulisan itu bisa tulisannya bersifat fiksi, ilmiah dan sebagainya. Jadi banyak sekali turunan-turunannya. Kemudian kalau fiksi itu bisa misalnya sajak, kemudian cerita, bisa cerpen, bisa novel dan sebagainya. Jadi justru cabang-cabang inilah yang jumlahnya mungkin ratusan atau ratusan ribu, yang dimana setiap anak itu harus berhasil menemukan dirinya ada di mana, dan setelah itu mengembangkan sampai tingkat terbaik. Dan kalau sudah sampai tingkat terbaik, maka dijaminlah nanti dia akan bercukupan secara finansial. Tapi utamanya adalah dengan ketemu itu dia akan bahagia. Jadi unsur berkecukupan dengan finansial itu sumber utamanya adalah dia berhasil menemukan potensi dirinya dan dia bahagia berkiprah di bidangnya. Oke, kita ke Bu Rara ya, Ayah ya. Pertanyaan tadi seputar anaknya tidak suka suara keras begitu. Ya, walaupun petunjuknya sedikit, tapi kira-kira ini cukup jelas ketimbang yang lalu nih Bu Rara. Jadi kalau anak yang tidak suka atau terganggu suara keras, biasanya itu tipe anak visual yang lebih dominan menggunakan organ mata dalam belajar. Biasanya ciri-cirinya ya dia anaknya agak pemalu mungkin ya. Kemudian kalau diajak bicara pada orang baru biasanya agak tertunduk gitu ya. Itu ciri-ciri visual. Kemudian pada saat dia memikirkan sesuatu itu menjawab pertanyaan, dia tarikan bola matanya agak ke atas gitu ya. Lebih cenderung ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya dia ke atasnya diam, berarti dia visualnya otak kiri. Kalau ke atasnya misalnya tariknya bergerak kiri kanan itu otak kanan. Biasanya begitu, Bu. Kemudian dia suka menggambar. Nah, ini kemungkinan besar kepribadiannya lebih ketarik pada tipe melankolis. Karena di dalam melankolis itu mengandung unsur science and art. Nah, dia suka menggambar, kemungkinan art. Tapi dia juga suka bicara, tapi dengan tidak suara keras. Ini jelas sekali melankolis yang berkombinasi dengan mungkin plekmatis ya. Seperti itu kira-kira Bu Rara gambarannya. Nah, cara berkomunikasi yang baik adalah dengan elusan, pelukan, kemudian ngobrol, dongeng, sambil berbisik sama dia. Terus bahasa-bahasa pilihannya adalah kamu sayang gak sama mama gitu. Jadi kalau misalnya ibu kurang suka terhadap perilakunya, aduh mama sedih loh kalau kamu seperti itu. Itu bahasa sedih dan sebagainya, cocok buat dia. Oke, dari Bu Rara kita ke Bu Iva. Nah, ini anaknya suka menggambar ya. Ya. Bu Iva, dari keterangan Ibu, merah seperti stroberi, kemudian segitiga seperti gunung, kemudian lingkaran seperti roda. Ini namanya visual asosiasi, Bu. Jadi visual asosiasi itu dia belajarnya dengan mengingat melalui mata dan mengasosiasikan terhadap benda-benda tertentu. Nah, atau cara belajar yang baik itu biasanya dengan menggunakan flashcard. Ya. Dan biasanya anak-anak seperti ini cenderung otak kanan. Biasanya cenderung otak kanan, yang segala sesuatu itu harus ada analogi dan asosiasi atau contoh konkretnya. Dia tidak akan paham dengan tanda tambah yang seperti plus itu kalau dia tidak dikasih analogi. Misalnya ini loh nak yang dimaksud tambah, misalnya ya, ada korek api 3 di kiri, ada korek api 4 di kanan. Jadi kalau tambah itu korek apinya digabung. Kalau kurang atau minus itu korek apinya diambil dari yang banyak tadi gitu. Nah, kalau ada asosiasi-asosiasi itu dia cepat menerima. Dan perlu diingat Bu, anak-anak yang cenderung otak kanan itu kalau kelola dengan baik, difasilitasi dengan baik, dia adalah kandidat to be genius. Oke, kita lanjut lagi dari Bu Iva di Bogor. Kita ke Pak Muhtamil. Nah, ini Ayah, kira-kira sekolahnya Ayah sudah mulai kemana lagi? Kalau kemarin kita dengar ada kabar baik di Medan akan ada ya Ayah. Setelah di Jakarta di beberapa tempat, di Medan juga nanti akan ada. Lalu bagaimana mungkin pengembangan yang lain? Mungkin ada kabar terbaru. Begini Pak, jujur saja untuk mengembangkan sekolah secara pribadi
itu berarti investasi, Pak. Investasinya amat sangat mahal, kemudian biaya manajemennya, pengelolaan di awal-awal tahun di mana siswa belum banyak itu pun sangat berat sekali, Pak. Oleh karena itu kami mensiasati dengan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya dengan franchise. Yang kedua misalnya dengan membangun kerjasama lain, pelatihan guru misalnya. Kami membuka pelatihan guru nanti, kemudian misalnya konseling, membantu sekolah-sekolah yang ingin berubah. Kemudian kami juga menggalang membangun inspirasi bagi sekolah-sekolah agar mau berubah gitu. Sehingga nanti bahasanya tidak hanya sekolah Ayah Edi, tapi sekolah-sekolah ya semuanya pemikirannya kira-kira mirip seperti itu. Dari Facebook saya baru melontarkan sebuah tulisan tentang malu dong kita sama monyet gitu, karena sekolahnya monyet di Thailand tuh lebih bagus daripada sekolahnya manusia di Indonesia gitu. Nah, itu adalah tulisan-tulisan yang nanti menginspirasi para orang tua mulai dari pusat sampai daerah, apakah dia pendidik atau pemilik sekolah, supaya mau berubah. Nanti kalau berubah satu-satu, jadi nggak perlu lagi Ayah Edi punya sekolah atau buka sekolah satu persatu, Pak. Cukup yang ada ini saja, asalkan komponen orang-orangnya berubah, pasti nanti sistemnya berubah, kemudian anak-anak kita akan jauh lebih baik, Pak. Karena sekolah-sekolah yang bagus-bagus itu juga sebenarnya gedung sih sama saja, yang membedakan cuma siapa pengajarnya, bagaimana materi itu disampaikan kepada anak-anak. Jadi kira-kira seperti itu Pak Muhtamil, doakan kami ya, setiap upaya kami pasti untuk menjangkau seluruh tanah air, dan caranya tidak hanya satu tapi berbagai macam cara, dan mudah-mudahan semakin banyak yang tersadarkan, semakin banyak sekolah-sekolah yang menggunakan pola dan visi yang sama dengan kami, begitu Pak Muhtamil. Oke Pak Muhtamil, didoakan saja mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud ya. Amin. Bisa ada di beberapa tempat sekolahnya Ayah, dan setidaknya juga mungkin ada yang ingin menjadi pendukung atau support, ya silakan saja ya, kenapa tidak ya, untuk mewujudkan sesuatu yang luar biasa, apalagi katakan ini untuk Indonesia ya. Kita memang tidak hanya mungkin Ayah Edi saja atau mungkin Smart FM, tapi kita perlu bergandengan tangan untuk mewujudkan hal itu begitu. Ya. Baik, kita lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan juga yang cukup menarik. Kalau bicara soal seputar kecerdasan begitu, nah Ayah, ini bagaimana mencari dan memahami kecerdasan majemuk setiap anak? Pada umur berapa sih sebenarnya kita mengetahui bahwa anak-anak kita memiliki kecerdasan tersebut? Dari Pak Ivan. Pak Ivan, begini Pak Ivan, seperti sebuah lukisan. Pada saat anak kita balita, lukisan itu masih berbentuk sketsa tipis. Di situ kita masih mungkin menebak-nebak kira-kira gambarnya apa ini, mobil, gunung, atau pesawat gitu. Nah kemudian kalau kita paham dan sering mendengar tentang multiple intelligence, yakni yang intinya memberikan kebebasan anak untuk bereksplorasi tanpa dibatas-batasi atau dipaksakan sesuai keinginan orang tuanya, atau dikursuskan berdasarkan tren tetangga-tetangganya, maka si anak ini otomatis dia akan mulai menunjukkan siapa dirinya, apa kesukaannya, apa ketertarikannya, dan bidang-bidang apa yang nanti akan dia tekuni. Nah, sketsa-sketsa tadi akan mulai tampak kalau kita berikan peluang itu pada saat anak kita mulai balita. Dia sudah mulai tertarik sama ini, sama itu, dan sebaiknya supaya dia lebih tahu lagi banyak hal, kita harus sering-sering mengajak dia berkeliling untuk melihat pameran, show-show dan sebagainya. Nah, nanti kira-kira SD dia sudah mulai ada ketertarikan tertentu. Misalnya anak saya ini sudah mulai tertarik sama catur. Siapa tuh, Dimas atau Dido? Ya? Dido. Oh, ya. Dido. Nah, kalau yang kecil itu robot. Pokoknya segala sesuatu yang dunianya robot gitu. Nah, itu masih juga sketsa. Karena nanti kita bicara catur itu apakah permainannya atau strateginya yang dia suka. Atau justru mungkin promotor caturnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sketsa itu masih perlu waktu untuk memperjelas dirinya sendiri. Nah, kapan waktunya? Nanti saat dia masuk SD. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apabila sistem sekolahnya berbasiskan multiple intelligence yang mengobservasi anak, bukan yang banyak memberikan PR anak atau tes kepada anak, maka si anak ini akan terus menunjukkan arah minatnya kemana. Nah, sampailah satu ketika nanti menjelang SMP dia mulai bisa menyebutkan ayah atau papa atau papi, aku mau jadi ini. Nah,
itu yang sekarang sekolahnya dibuat oleh Bill Gates Pak di Amerika. Kemudian ada lagi salah satu tokohnya di New York yang pernah diwawancari oleh Oprah. Jadi sekolah yang menstimulasi anak, bukan memaksa anak untuk mempelajari semua bidang yang mungkin dia tidak sukai. Tapi sekolahnya Bill Gates itu sekolah yang menstimulasi. Apa sih stimulasi? Yang memberitahukan kepada anak berbagai macam bidang dan mereka boleh memilih mana yang menarik minatnya, sampai satu ketika dia yakin bahwa ini yang akan dia tekuni seumur hidup dan dia akan menjadi expert di bidang itu. Begitu kira-kira Pak. Batasannya sih sampai 13 tahun atau menjelang SMP. Tapi karena seringkali sistemnya tidak berbasiskan multiple intelligence, jadi yang dicekoki ke anak adalah sebanyak-banyaknya pelajaran, sebanyak-banyaknya PR, sebanyak-banyaknya tugas dan remedial. Pada akhirnya sampai SMA pun mereka masih bingung mau kemana. Itu kasus yang sering terjadi di anak-anak kita Pak. SMA itu adalah masa-masa kebingungan fatal. Tapi masih bisa ditolong daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Oleh karena itu bagi yang anak-anaknya masih balita, ini kesempatan besar ini untuk melakukan semacam observasi di rumah. Apa yang tidak dilakukan sekolah bisa kita lakukan di rumah. Stimulasi setiap akhir pekan, ajak mereka keliling untuk melihat karir, profesi, jenis-jenis pekerjaan dan sebagainya. Betul, jadi stimulasi dibentuk dari bagaimana mereka memahami begitu banyak pilihan-pilihan. Persis. Nanti kita lihat bagaimana ketertarikan mereka ya terhadap tentunya begitu banyak pilihan-pilihan ini ya. Ya, ambil contoh saja Mbak Nancy. Mungkin dulu waktu masih kecil nggak mungkin terpikir mau jadi broadcaster ya, atau di bidang broadcasting. Kenapa? Karena waktu itu tidak distimulasi ke arah sini. Betul. Nah, setelah perjalanan waktu lah, experience lah, Tuhan mulai membukakan arah. Oh, ternyata banyak kesempatan-kesempatannya ya. Persis, seperti itu. Oke, dan yang pasti ketika mungkin kita memahami apa yang menjadi potensi dari anak-anak kita, mungkin perlu di ini ya, carikan medianya ya, mungkin supaya mereka tetap bisa bisa mengaplikasikan apa yang mereka miliki seperti itu ya. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang bertanya kalau ingin observasi ya sebulan di Bogor, ini apakah ada mungkin sarana yang disediakan ya untuk orang tua ketika ada di sana, lalu juga kalau ini datangnya dari luar kota ya. Nah ini kalau untuk tadi untuk guru kapan akan diadakannya, ada info pelatihannya di mana dan boleh tahu nggak nih ya untuk investasinya? Pertama untuk program observasi itu biasa memang yang datang dari luar daerah jauh-jauh dan kami merekomendasikan untuk ikut yang di Cibubur atau Keranggan karena di sana kami sudah mempunyai semacam guest house di daerah Citra Grand yang ditawarkan kepada para orang tua yang kira-kira kesulitan mencari tempat untuk menginap atau yang tidak punya keluarga di daerah Jakarta dan sekitarnya atau Cibubur dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah Bogor untuk sementara kami alihkan dulu ke Keranggan Cibubur karena kapasitas tempat kami sudah tidak memadai lagi antara jumlah murid dan observasi sampai nanti kami membuat atau menemukan lokasi baru yang sedang diproses saat ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasinya secara detail, silakan langsung kontak pada person in charge-nya. Informasi atau baca dulu artikelnya di web kami di www.ayahkita.blogspot.com. Nah, di sana ada alamat sekolahnya, ada nomor telepon, ada person in charge, juga ada artikel observasi, bisa dibaca dulu dan di situ juga ada person in charge-nya yang bisa dihubungi. Jadi tanya apa saja yang kira-kira ingin diketahui, baru setelah itu mungkin bisa mendaftar. Dan itu pun sekarang sudah penuh, mungkin baru kebagian 2 atau 3 bulan mendatang. Oke, jadi nanti bisa menghubungi manajemen Ayah Edi ya. Ya, kemudian untuk yang kursus guru juga nanti nanti akan menyusul, diberitahukan lewat mungkin Facebook ya, di komunitas Ayah Edi, juga mungkin di website atau bisa kontak langsung kira-kira ancar-ancarnya kapan mulai dibuka kursus guru. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan dari Surabaya, dari Bu Marsha Surabaya, dan juga terima kasih untuk Bu Via, guru playgroup yang tadi ingin mengikuti sebuah pelatihan. Kita lanjut lagi, banyak sekali pertanyaannya. Nanti kita coba ulas lagi, mudah-mudahan masih ada waktu, masih ada dua sesi berikutnya. Yang pasti tetap bersama kami. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Indonesian Strong From Home.
Tanpa terasa kita sudah berada di menit ke-33 dari pukul 21 malam. Ini artinya sisa 2 sesi lagi Indonesian Strong From Home. Tapi walaupun 2 sesi, mudah-mudahan tadi sudah banyak menjawab tentang seputar mitos dan juga fakta. Ya, apa yang perlu kita juga pahami dan juga kita sikapi terhadap mitos dan fakta yang ada. Kita lanjut lagi, Ayah. Kita ke pertanyaan yang berikut dari Bunita di Medan. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Bunita. Saya seorang guru, namun sekolah di tempat saya mengabdi masih memakai cara-cara atau mitos-mitos tersebut. Sementara saya sering merasa dilema untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan anak-anak. Karena kalau saya berinteraksi dengan mereka dengan keadaan kelas tidak mungkin tenang, padahal pimpinan saya inginnya kondisi kelas itu tenang. Sampai mungkin jarum jatuh pun kedengaran, Ayah. Nah, tolong pencerahannya dari Ayah. Baik. Kepala sekolahnya mesti tandem di perusahaan jarum mungkin. Begini, Bunita. Perubahan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Bunita bisa mau berubah seperti ini karena Bunita sudah sadar. Oh, ternyata selama ini yang kita percaya itu mitos toh gitu. Jadi sadar nih ceritanya. Mulai mau berubah. Hanya masalahnya yang sadar baru ibu. Nah, jadi PR berikutnya adalah bagaimana membuat lebih banyak orang sadar, terutama pimpinan. Nah, ini PR yang sulit. Kenapa? Karena makin tinggi jabatannya, makin sulit untuk diajak mendengar. Biasanya begitu. Ambil contoh saja, setiap saya bikin seminar, kemudian diminta pimpinan-pimpinan pendidikan datang, paling hanya ketuk palu, habis gitu bahasanya selalu sama. Maaf, Ayah Edi, saya lagi banyak acara dan undangan, padahal itu hari Minggu. Ya, hari Minggu, jelas-jelas hari Minggu, hari keluarga gitu. Banyak undangan, saya sampai mikir, ini kapan bersama keluarganya kalau minggu-minggu gini masih banyak undangan. Entah benar-benar undangan atau, nah titik-titik ya. Begitulah pengalaman kami. Jadi kenapa sulit berubah? Karena makin tinggi pimpinan makin sulit mendengar begitu. Nah, ada satu pernah kejadian di Banjarmasin, pimpinan tertingginya sempat mendengar sampai habis seminar saya. Habis begitu se-Banjarmasin diadakan pelatihan berulang-ulang dan perintahnya bagus sekali gitu sampai ke sekda dan bawah-bawah, sehingga saya sampai sering sekali ke Banjarmasin. Ini sebuah blessing yang luar biasa. Nah, dari mana kita dapat blessing? Tentunya kita terus berusaha, Bunita, untuk mengajak misalnya, yuk kita dengerin Smart FM misalnya, guru-guru dulu lah sebelum pimpinan. Nanti kalau guru-gurunya udah banyak yang sadar kan, 10 guru menghadap pimpinan kan akan beda dengan Bunita menghadap pimpinan. Nanti kalau misalnya pimpinannya sudah sadar, oh begitu toh ternyata, nggak mesti seperti itu, nggak mesti jarum itu harus kedengaran. Justru proyek-proyek besar itu dibangun di tengah kebisingan. Jadi bayangkan kalau misalnya kita alergi sama bising, ya jelas nggak ada pembangunan sama sekali kan. Teng, tong, semua itu kan penuh kebisingan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya Bunita mau nggak nih ngajakin teman-teman baca buku-buku kami yang sifatnya inspirasional. Seperti Pak Adi, ya Pak Adi Gunawan juga menuliskan itu dulu ya. Kemudian Pak siapa yang di Surabaya itu, sekolahnya manusia itu, Pak Munif Katif. Nah, beliau juga menulis, baca buku-buku semacam itu, bagikan ke teman-teman, kalau perlu misalnya di obrolan-obrolan itu kita bahas, ada buku bagus loh, ada cerita begini-begini, sampai nanti mudah-mudahan ceritanya mengalir sampai ke pimpinan. Begitu pimpinan sadar sudah, nanti ibu boleh dah, ayo Bu, kita praktekkan ini. Nah, itu udah blessing namanya. Sudah banyak loh sekolah yang sekarang seperti itu dan berubah. Karena faktor ketok tular tadi. Betul. Nah, saya juga blessingnya ada penelpon lagi nih, Ayah. Ah, gitu. Oke. Kesempatan untuk ngobrol. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dari siapa di mana, Pak? Komarudin Semarang. Pak Komarudin, silakan Pak Komarudin. Sugeng Dalu, Pak Komar. Iya. Halo. Ketemu lagi ya. Iya, apa kabar? Silakan, Pak. Alhamdulillah. Semoga ayah keluarga juga demikian. Amin. Ayah. Ada cerita apa kali ini Pak Komar? Saya juga minta kiatnya dari ayah. Jadi begini, terkait dengan masalah mitos-mitos yang ayah uraikan tadi di depan, bahwa ada seorang anak yang menurut orang tuanya bermasalah, tetapi orang tuanya ini beda pendapat. Sang ibu mengatakan, anak saya ini begini karena kelakuan ayahnya zaman dahulu. Iya. Sehingga Allah memberikan ujian seperti ini.
Dia sudah ke berbagai tidak ada solusi, akhirnya dia datang ke seorang kiai itu, dia katakan ini ayahnya harus tobat, dia bilang gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, tetap si anak perempuan ini tidak ada suatu perubahan yang signifikan. Gitu. Tapi orang tuanya tetap bersitegang, akhirnya dia ke saya, terus saya bilang mohon dengan sangat supaya bapak ibu jangan berselisih paham dahulu, kasihan si anak, saya bilang gitu. Terus saya mencoba memberikan advice kepada orang tersebut, tapi kelihatannya si ibu itu tetap masih meyakini terhadap mitos itu. Mohon komentar ayah. Komentarnya baik, Pak Komarudin. Terima kasih. 27 ayah ya. Wah, langsung dicatat Semarang. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Komarudin. Terima kasih Pak Komar. Selamat malam, waalaikumsalam. Kita masih ada lagi penelpon berikutnya. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Ibu Sumarni di Makassar, Mbak. Bu Sumarni, Ibu boleh langsung saja Ibu, pertanyaannya apa? Waktunya cukup terbatas, silakan. Iya, ini saja saya mau tanya karena gini ada kasus saya punya anak ini sudah yang Abdul dan Muhammad yang Ahmad ini ya berapa hari ini selalu udah pulang saya dihukum jadi saya tanya kenapa kalau Abdul kemarin saya bilang kenapa dihukum, katanya disuruh keluar karena tidak mau nulis. Kenapa sih tidak mau nulis? Soalnya ibu kan pelajaran mengaji ya kan di sekolahnya ada pelajaran mengaji untuk menenangkan itu anak-anak karena privat. Mungkin yang lain suruh nulis. Nah, saya bilang kenapa sekarang tidak mau nulis kalau pelajaran mengaji? Katanya ibu guru kasih yang panjang-panjang, Umi. Jadi ada banyak katanya temannya dan ini walinya sendiri yang nelfon kepada saya itu waktu. Dan dia dihukum gara-gara seperti itu. Dan ternyata di hari lain juga kan si Ahmad dengan Abdi ini tidak satu kelas, beda. Baik. Nah, begitu juga pelajaran mengaji juga. Jadi ini yang saya kayaknya saya berpikir mau berikan usulan ke gurunya bahwa kalaupun dihukum anak-anak, tolong dilibatkan anak-anak dalam hal menentukan hukuman apa kalau dia melanggar aturan. Artinya dilibatkan anak dan menentukan mengolah aturan kelas itu. Ayah, bagaimana kira-kira usulan ayah? Kan saya ini mau ke sekolah memang untuk memberikan masukan ya, Bu. Sadar. Iya, itu saja ya. Usulan apa Ibu. untuk ini? Ya. Untuk sekolahnya ya. Terima kasih Bu Sumarni. Senang sekali bisa berbincang malam hari ini. Baik, Ibu. Nanti kita akan coba tanggapi satu persatu Ayah. Silakan Ayah, boleh langsung. Nanti kita langsung berkejaran lagi di SMS yang ada ya, Pak Komarudin tadi. Nah, ini kalau orang tua masih berselisih seperti ini, nah anaknya sendiri kan juga pasti bingung nggak ya, kira-kira mau mendengar yang mana. Nah, ini apa yang harus dilakukan seperti ini? Ya, Pak Komar, manusia itu bisa berubah kalau dia disadarkan. Kemudian ada yang mengakui bahwa kesadaran itu diberikan oleh Tuhan, ada yang mengakui kesadaran itu adalah sebuah proses, upaya dan sebagainya. Saya mengakui semuanya ya. Ada yang dibantu oleh tangan Tuhan, juga sebuah proses. Jadi dua-duanya. Kita tidak akan bisa merubah apapun kalau misalnya belief systemnya masih seperti itu. Jadi yang bisa kita berikan adalah membantu orang tuanya untuk lebih sadar. Nah, bagaimana cara membantunya? Kita coba lihat apakah si orang tuanya ini tipe visual yang suka membaca. Nah, kalau itu berarti kita berikan bacaan-bacaan yang mencerahkan. Kemudian apakah dia tipe auditori yang suka mendengar, maka kita ajak dia mendengarkan siaran-siaran smart, kemudian ikut seminar-seminar, supaya ada pihak-pihak yang dianggap netral berbicara tentang kasusnya. Nanti kalau misalnya dia dengar dari orang lain, ya kembali lagi ke tangan Tuhan. Semoga bisa masuk ke relung hatinya dan mulai berubah. Nah, kenapa? Karena biasanya sistem belief atau belief system ini dibangun bertahun-tahun, Pak Komar. Jadi ibu ini pun sudah dibangun oleh orang tuanya dulu selama bertahun-tahun. Suaminya pun dibangun oleh orang tuanya selama bertahun-tahun. Jadi kalau kita ingin mengubahnya, ya perlu waktu sekaligus perlu kekuatan Tuhan, karena kita mengubah sebuah sistem yang sudah dibangun lama. Nah, yang sangat powerful ini adalah dengan adanya siaran radio ini bisa membantu mempercepat sebuah proses kesadaran.
Ya itu yang mungkin tahap awal kita bisa lakukan, Pak. Kemudian hal lain juga yang bisa kita upayakan, kita mencari tahu siapa sih orang yang dipercaya atau dihormati oleh dia. Nah, kita berikan penjelasan kepada orang tersebut agar orang tersebut yang berbicara kepada si ibu ini. Mudah-mudahan sih Pak Komar termasuk salah satunya, dan walaupun sedikit tapi terus masuk ke relung hatinya, dan mudah-mudahan nanti bisa menyadarkan. Nah, kalau dari Makassar tadi Bu Sumarni bilang, ini bagaimana dengan katakanlah mungkin tadi guru yang memberikan hukuman begitu ayah. Nah, apakah usulan-usulan ini juga tepat kalau misalnya si anak juga katakanlah harus menerima hukuman, tetapi ini berdasarkan komitmen dia apa yang dilakukan, maka itu juga yang menjadi hukumannya. Baik, kenapa sih kita bahas mitos dan fakta? Ini sebenarnya kita sedang mengutak-atik proses kesadaran sama sistem kepercayaan atau belief system. Nah, kalau kita mendengarkan kemudian mencerna, melogikakan apa yang dibahas di sini, kemudian sampai pikiran kita berubah, sistem kepercayaan kita berubah, itu adalah sebuah blessing. Nanti akan kita temukan sebuah kerjasama yang baik. Hanya masalahnya adalah guru-gurunya anak kita kan tidak mendengarkan. Jadi kita perlu sadari bahwa dia punya sistem kepercayaan, saya punya, Ibu Sumarni punya sistem kepercayaan atau pencerahan baru yang didapat melalui Smart FM. Nah, kita tidak bisa memaksakan kepada si guru dengan cara kekerasan. Jadi mau tidak mau, salah satunya ya kita bicara baik-baik, menurut apa yang saya dengar dari radio misalnya begitu, atau belikan buku, Bu, mari kita baca sama-sama, barangkali ada sesuatu yang baik buat anak kita. Nah, kemudian mengajukan usulan-usulan bagaimana kalau kita begini. Jadi sebuah proses sampai kembali lagi si guru tadi sadar. Karena gini Bu Sumarni, kalau kita udah sadar udah enak itu sekali. Jadi waktu kita sadar bahwa orang tua itu bukanlah sumber kebenaran dan bahkan seringkali keliru sama anak, sudah enak tuh akhirnya kerjasama sama anak. Tapi semuanya diawali dari proses kesadaran. Dan apa yang kita lakukan selama 4 tahun di sini bersama Mbak Nancy, bukan mengajari tapi mengajak orang tua, yuk kita sadar, kita evaluasi diri. Nah, kalau sudah sadar kita mau berbuat itu jauh lebih mudah. Mau merubah kebiasaan kita jauh lebih powerful begitu Bu Sumarni. Jadi saya setuju dengan rencana Ibu. Tolong ajak bicara, berikan masukan, dan ajak anaknya juga dialog, dan jangan marah-marah ya Bu ya. Karena guru-guru kita juga PR-nya berat, anaknya banyak, tekanan dari Diknas pun tinggi gitu ya. Jadi maklumilah dan bantulah guru-guru kita. Kalau bisa membantu kesadarannya juga berubah begitu Bu. Oke, terima kasih sudah mau berbagi dengan kita dan senang sekali bisa menyapa. Terima kasih juga beberapa SMS yang masuk, nanti kita coba ulas lagi, masih ada satu sesi lagi. Semoga ini bisa menjawab dari apa yang sudah kita ulas tentang mitos dan juga fakta seputar anak-anak bermasalah. Tetap bersama kami. Smart FM, The Spirit of Indonesia, masih berbagi inspirasi seputar tentu saja mitos dan fakta seputar anak bermasalah bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. Kita ke Bu Putu di mana nih? Di 08136251 dan seterusnya. Ayah, saya punya anak kembar, 6 tahun usianya. Mereka selalu bersama, tidak pernah mau berpisah. Apakah ini mitos atau fakta? Nah, sampai kapan hal ini bisa terjadi dan bagaimana menyikapi supaya mereka bisa mandiri? Baik. Itu bukan mitos Bu, itu fakta itu. Kalau kita belajar ilmu gelombang ya, itu mereka karena mungkin satu sel telur ya, punya frekuensi yang sama dalam cara berpikir dan sebagainya. Nah, frekuensi cara berpikir dan sebagainya inilah yang membuat mereka seringkali terkoneksi, karena sistem insting atau sistem telepati itu menggunakan sistem frekuensi. Nyambung gitu ya. Ya, pada saat frekuensi seseorang itu sama atau berusaha untuk diselaraskan ya, selaras, maka dia akan bisa saling mempengaruhi atau saling terpengaruh Bu. Ini bukan mitos, tapi saya belajar ini fakta. Ini sebuah ilmu frekuensi. Kemudian bagaimana supaya mereka bisa mandiri? Nah, mandiri maksudnya apa nih? Gitu. Kalau mandiri memisahkan itu namanya bukan mandiri ya. Nanti satu saat mereka tetap akan bisa terpisah ya pada waktunya. Pada saat energi gelombangnya sudah mulai bisa memisahkan diri, karena begini. Pada saat anak-anak itu segala sesuatu diukur berdasarkan gelombang. Jadi saya kalau di seminar itu pernah cerita ya, kenapa saya bisa mendekati anak yang baru saya kenal. Itu biasanya kita main energi gelombang. Jadi kita turunkan frekuensi kita, tubuh kita, getaran tubuh kita sampai di frekuensi anak-anak. Nah, habis gitu baru mereka mulai bisa mau mendekat. Nah, itu namanya ilmu frekuensi, harusnya dimiliki oleh semua guru ini, bermain frekuensi. Nah, pada saat anak-anak
mereka alat yang satu-satunya digunakan untuk berinteraksi dengan sesama itu masih main frekuensi, Bu. Jadi masih getaran. Nah, nanti makin dewasa sudah frekuensinya berkurang, lebih banyak menggunakan logika dan sebagainya. Nah, nanti dia mulai bisa terpisah dengan sendirinya. Tapi jangan khawatir, ya semua anak-anak sistemnya begitu. Itu kenapa banyak anak-anak yang lengket sekali sama orang tuanya, mungkin frekuensinya sangat intens. Sangat si anak itu bermain frekuensi dan orang tuanya cocok begitu. Kalau nggak cocok juga nggak mau kok biar orang tuanya sendiri itu kalau frekuensinya nggak cocok dia menjauh kok begitu kira-kira. Jadi nanti ada saatnya dia akan terpisah. Kalau yang dimaksud mandiri itu ya. Tapi kalau yang dimaksud mandiri itu adalah dia nanti bisa hidup benar-benar tough dan sebagainya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengurangi pertolongan. Jadi kalaupun membantu sesedikit mungkin kita membantu, upayakan supaya dia melakukannya dengan sendiri. Pakai baju sendiri, makan sendiri, ini sendiri, diupayakan. Seminimal mungkin kita memberikan pertolongan. Nah, nanti dia lama-lama akan mandiri. Kemudian kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, sebisa-bisanya harus ada effort untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya kalau dia mau beli mainan, dia harus menabung dulu, mengumpulkan uang dulu, baru nanti dari tabungannya kita tambahi supaya dia bisa beli mainan. Itu adalah konteks pemandirian. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut lagi. Semoga menjawab untuk Ibu Putu. Senang sekali bisa menyapa Bu Putu malam ini. Dan kita ke Surabaya, ada Linda di Surabaya. Selamat malam, Ayah Edi. Selamat malam, Bu Linda. Mental block apa bisa sembuh secara total dengan terapi? Nah, kira-kira terapinya seperti apa ya? Apa ada pengaruh begitu terhadap umur? Baik, mental block bisa sembuh, sangat bisa sembuh, asalkan yang punya mental block ingin disembuhkan. Mau ya punya keinginan ya? Iya, karena mental block itu yang pemegang kuncinya adalah si orang tersebut. Ya, saya juga punya masalah mental block dan saya ingin sembuh. Itu saya ingin berubah. Maka saya buka pintunya dan orang membantu saya keluar dari mental block. Nah, bagaimana cara membantu keluarnya? Yang pertama adalah pakai model konseling. Nah, konseling, saya biasanya melakukan konseling. Caranya nggak kerasa, sambil ngobrol, sambil ngomong dan sebagainya. Jadi di Smart FM ini saya sering ngobrol sama Mbak yang di resepsionis, sama siapapun, sama penyiar-penyiar lain. Sebenarnya yang saya sedang lakukan adalah mencairkan mental block. Karena semua orang pasti punya mental block, termasuk saya. Apalagi baru ketemu gitu ya. Iya, dari obrolan-obrolan itu tanpa sadar saya sedang mencairkan mental blocknya. Itu cara yang paling saya sukai karena pencairan mental block berbasiskan pada kesadaran orang tersebut itu sangat-sangat baik sekali. Yang kedua, pakai metode hipnosis. Jadi orang tersebut meminta dicairkan mental blocknya, kemudian dibantu melalui proses hipnosis. Itu juga bagus, itu lebih cepat dan sebagainya, tapi saya jarang melakukan proses itu karena dia dibutuhkan waktu tertentu, tempat tertentu, dan suasana tertentu. Sementara kalau berbasiskan pada metode konseling, itu bisa di mana saja, bisa di kafe, bisa di mana, siapapun pada saat ngobrol sama saya sebenarnya sedang bermain untuk mencairkan mental block tadi. Berapa cepat mental block itu bisa hilang? Nah, itu tergantung pada kita, seberapa besar kita ingin menghancurkan mental block kita. Semakin besar keinginan kita, semakin besar belief kita, maka semakin cepat kita berhasil menghancurkan mental block tadi. Oke, Bu Linda, semoga menjawab. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Kita lanjut lagi, Ayah. Sekarang ke Ajeng di Jambi. Ayah, yes, saya termasuk cewek yang tomboy. Oke. Aduh. Tapi setelah tamat SMA nanti saya diminta untuk menjadi guru di TK. Yes. Tapi saya bingung ya, itu bertentangan dengan sifat saya. Nah, tapi saya ingin mencobanya. Okay. Bagaimana cara saya supaya tumbuh sifat lemah lembut saya dan sifat keibuan saya? Baik. Tomboy itu masalahnya gaya ya. Tomboy itu gaya. Itu tomboy itu bukan kepribadian, jadi style ya. Style, pilihan style. Nah, apakah salah kalau seorang ibu tomboy? Tidak salah. Nah, kenapa? Style itu tidak pernah salah, hanya masalahnya cocok atau tidak dalam kondisi tertentu atau kebutuhan kerjanya. Misalnya untuk seorang customer service mungkin lebih disukai atau lebih cocok yang lemah lembut dan sebagainya. Tapi untuk misalnya pembawa acara-acara tertentu seperti uji nyali dan sebagainya atau acara-acara yang seperti kita lihat di TV, bicara tentang keberanian dan sebagainya diperlukan, seperti sepak bola, olahraga dan sebagainya dibutuhkan yang seperti itu. Jadi hanya masalah cocok dan tidak cocok. Kemudian pada saat diminta ngajar begini, jadikanlah
kalau seandainya ngajar itu saya tidak mencintai dan tidak cocok, jadikanlah itu sebuah proses pembelajaran untuk berlatih kesabaran, berlatih bagaimana memahami orang lain, berlatih berkomunikasi. Jadi jadikan itu sebagai ajang latihan untuk meningkatkan kemampuan diri. Tapi saya sangat menyarankan jangan paksakan kalau kita tidak menyukai profesi itu, karena nanti yang menderita adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk kita sendiri. Gitu. Tapi kalau terpaksa itu perlu dilakukan oleh Ajeng, nggak apa-apa, lakukanlah Ajeng. Siapkan dirimu untuk belajar. Jadikan ini sebuah proses latihan, training gratis gitu loh kira-kira. Jadi dulu waktu saya kerja di kantor nih Jeng, 12 tahun lah. Saya selalu berpikir bahwa kantor saya adalah sekolah dan sekaligus pusat pelatihan diri saya nanti pada saat saya di profesi yang sesungguhnya begitu, dan itu kejadian. Oke, banyak manfaatnya. Betul. Apapun yang sekarang kita hadapi ini belum tentu itu nanti nggak ini ya, itu punya bukan dampak sangat bermanfaat, dan yakinlah bahwa apa yang kita tidak sukai itu adalah sebuah proses perjalanan. Kenapa begini? Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa hidup manusia itu sama Tuhan dirancang bahagia pada akhirnya. Jadi kalau kita saat ini tidak bahagia berarti kita masih di tengah jalan nih, belum sampai akhir. Justru lanjutkan perjalanan itu. Kira-kira begitu. Nah pada saat di jalan maka jadikan ini ajang belajar dan penguatan diri ya, pengkayaan diri, enrichment proses. Tapi kita sudah sampai di ujung acara ya. Di ujung jalan sih enggak ya, di ujung acara. Di ujung acara ya. Nah Ayah tadi dari ulasan-ulasan yang luar biasa tentang mitos dan fakta seputar anak bermasalah. Nah ini apa sih yang membuat kita juga mungkin bisa melihat lebih lebih positif, sisi hal positifnya, sehingga ini tidak membuat kita jadi gudah-gulana sebagai orang tua, dan kita juga tahu apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak, dan kesalahan-kesalahan yang lalu mungkin tidak kita lakukan lagi karena kita sudah melihat dari sisi lebih banyak manfaatnya, itu faktanya. Iya, saya ingin berpesan kepada diri saya secara pribadi, keluarga saya, juga keluarga Indonesia yang mendengarkan acara ini. Mari kita sadari bahwa kebenaran apapun itu tidak tidak kekal. Ada masanya. Jadi ada masanya untuk dikoreksi. Ada masanya untuk disadari bahwa yang dulu kita yakini ternyata sekarang nggak bener loh gitu. Nah, pada saat masanya datang, saya juga mengajak secara pribadi kepada saya, keluarga, juga keluarga Indonesia, pada saat masanya tiba, ayo kita buka jiwa, pikiran, hati kita. Jangan kita jadi orang-orang yang introvert, menentang mati-matian. Tapi mari kita pelajari dengan logika dan hati nurani fakta-fakta yang kita temukan sekarang, supaya kita menjadi manusia yang update dan terus bertumbuh, berevolusi, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, menjadi orang tua yang terus berevolusi, menjadi orang tua yang dicintai anak dari waktu ke waktu dan lebih baik dari hari ke hari, begitu Mbak Nancy. Baik Ayah, kita harus segera menuntaskan perbincangan kita, tapi jangan khawatir karena kita masih terus akan menggali topik-topik yang luar biasa seputar keluarga Indonesia. Dan ada siar ulang ya? Iya, ada siaran ulangnya di setiap hari Sabtu dari pukul 10 sampai dengan 12, jadi Anda bisa dengarkan kembali. Yes. Dan setidaknya apa yang sudah kita ulas malam hari ini seputar mitos dan fakta ini membuat kita jadi lebih bisa tercerahkan dan juga melihat sisi manfaatnya dari apa yang kita dapatkan di fakta-fakta yang kita lihat di hadapan anak-anak kita ya. Kita bisa mengoptimalkan mereka, kita bisa membantu mereka untuk mencarikan sarana dan media yang tepat akan potensi dan juga kecerdasan mereka di bidangnya masing-masing. Ayah Edi, terima kasih sudah sharing dan berbagi lagi untuk kita dan menginspirasi Indonesia tentunya. Terima kasih Mbak Nancy, terima kasih smart listener di seluruh tanah air. Kita pamit dulu, kita mesti ngeliat keluarga lagi ini. Kembali keluarga. Kembali ke keluarga ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Nancy Mokuwinta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar hubungi 0816 182 2323.